namanya membahas yang namanya modul indikator pencapaian kompetensi. Ya, harusnya ini dulu emang. Habis itu baru tujuan pembelajaran. Cara terbaik untuk menjawab soal-soal indikator pencapaian kompetensi itu adalah dengan cara memahami KKO, ya Bu ya, KKO. Kata kerja operasional ya. Ini ada berapa soal, Pak? Sekitar 5 sampai 6 soal. Cukup banyak ya, 5 sampai 6 soal. Kuncinya adalah dengan memahami KKO. Terutama KKO pengetahuan. Ya. Cara menghafalnya gimana, Pak? Nanti saya kasih tahu konsepnya. Ya. Cara menghafalnya adalah dengan menganalisis soal-soal. Kenapa? Karena dengan cara terbaik itulah menghafal KKO. Karena dia kalau dihafal sekaligus hari ini ya nggak bisa ya. Karena banyak. Kita pahami ya, KKO pengetahuan aja dulu. KKO pengetahuan itu ada C1. Ya. C1 itu mengingat. Mengingat itu, ini yang saya tulis ya. Ini yang saya ringkas. Maksudnya apa saya ringkas? Bapak Ibu tak usah lagi bingung-bingung untuk mencari KKO yang gini banyak, kan repot. Ini saya ringkas. Saya ringkas inilah KKO yang sering hadir atau yang sering muncul atau yang sering terlihat di soal pretest maupun UP dari tahun 2020 sampai tahun sekarang. KKO-nya ini aja yang dimasukkan ke dalam soal. Jadi saya ringkas. Kenapa saya ringkas? Biar Bapak Ibu enak. Ya. Jadi yang sudah mengeprint atau sudah melihat catatan ini atau sudah mencatatnya, maka nanti cara kita adalah menjawab soal dengan melihat yang namanya KKO. Ya. Cara terbaik adalah dengan melihat KKO untuk menjawab soal. Untuk menjawab soal latihan ini ya, kalau misalnya di UP nggak boleh lihat kayak gini, atau di pretest nggak boleh. Tapi karena ini latihan, nggak mungkinlah menghafal begini banyak dengan cara cepat. Cara terbaiknya adalah sering lihat catatan ketika saya menjelaskan nanti. Kalau saya sudah paham lah kan. Kadang saya lupa, intinya adalah melihat catatan. Untuk latihan ini ya, Zoom ini. C1 mengingat, contohnya menyebutkan, menemu kenali, mengidentifikasi, memberi definisi, menuliskan, membaca. C2 memahami, menjelaskan, menceritakan, memberi contoh, mengklasifikasi, mengartikan, memahami. C3 menerapkan, menentukan, menghitung, mengonsepkan, menerapkan, menghubungkan. Ya. Sambil lihat catatannya. KKO pengetahuan C4, menganalisis, menggali, menelaah, memerinci, menguraikan, mendiagnosis, mengorganisasikan, mengaitkan, menyeleksi. C5 mengevaluasi, menilai, meninjau, mengecek, mengkritik, menafsirkan, menyimpulkan, mengevaluasi. C6 menciptakan, merancang, membuat, mengarang, menciptakan, mendesain, merekonstruksi, mengkombinasikan. Inilah KKO dari C1 sampai C6 yang sudah saya ringkas. Ya, sudah saya ringkas. Cara menghafalnya tidak bisa ya dihafal, dipahamin. Cara memahaminya adalah dengan cara menjawab soal UPI. Ya. Baru mulai Bu, iya. Ibu lihat catatan C1 sampai C6. Ya, C1 sampai C6. Belum terlambat, Bu. Jangan bilang terlambat baru 1 menit, 2 menit. Ya. Caranya lihat KKO-nya. KKO C1 itu mengingat, menyebutkan, menemukan kenali, mengidentifikasi, ya, dan lain sebagainya. Pokoknya inilah, saya ringkas ya. C2 memahami, menjelaskan, menceritakan, beri contoh, memahami. C3 menentukan, menghitung, mengonsepkan, menemukan, menerapkan, menghubungkan. Buka catatannya nanti dengan menjawab soal latihan. Sekali lagi, menjawab soal nanti buka catatan. Mau Ibu print, udah Ibu print.
atau mau ibu catat, atau mau lihat HP, terserah. Yang penting saat menjawab nanti sama-sama kita pahamin. Oke. Kalau KKO-nya C4 menganalisis sampai menyeleksi ini dia, menelaah, merinci. Kalau C5 menilai, mengecek sampai mengevaluasi. C6 merancang, mengombinasikan, mendesain, itu C6. Kalau KKO keterampilan itu gampang. Contohnya aja saya buat gini. Mempresentasikan, ya, mengukur, melakukan percobaan, presentasi, baca puisi, berpidato, ya, itu namanya KKO keterampilan. Ini saya bikin aja biar supaya paham KKO keterampilan. Membuat juga itu bisa KKO keterampilan ya. Membuat juga bisa di C6. Jadi tergantung nanti di soalnya. Oke. Kita langsung ke soal Bapak Ibu ya. Ini soal TP ya. TP jangan dulu. Ini juga soal TP. Tapi yang kita harus pahami adalah rumusnya, Bu. Intinya adalah rumus. Rumus memahami KKO atau memahami IPK. Ini rumusnya, Bu. Sudah saya buat rumusnya untuk memudahkan Bapak Ibu. Contohnya misalnya, jika KD-nya C2, ya, tolong perhatikan semua Bu ya rumusnya. Kalau ngapal KKO, lihat catatannya. Jika KD-nya C2, perhatikan Bu ya rumusnya. Jika KD-nya C2, nomor 1 nih ya, nomor 1 perhatikan. KD-nya C2, diminta IPK, maka cari dulu KKO IPK yang setara dengan KD. KD C2, maka IPK-nya juga minimal sama ya, minimal sama atau C2. Tapi kalau tidak ada di jawaban, boleh pilih KKO di atasnya. Ya, boleh pilih KKO di atasnya. Intinya KKO nggak boleh turun. Itu intinya, Bu. Intinya KKO nggak boleh turun. Minimal sama. Minimal sama dengan KD atau naik kalau tidak ada jawaban. Intinya nggak boleh turun. Dan IPK harus pembahasannya atau materinya sesuai KD. IPK harus sesuai KD. Yang rumus nomor 2. Rumus nomor 2. 5, 6 soal, Bu. Sudah saya kasih tahu di awal tadi. 5, 6 soal ini. Ya. Nomor 2. Jika KD-nya C2, nomor 2, Bu ya. Perhatikan rumusnya. Jika KD-nya C2, ini contoh ya. KD-nya C2. Diminta IPK HOTS. Maka harus cari C4, C5, C6. IPK harus sesuai dengan KD. Maksudnya apa? Kalau KD membahas skala, maka IPK harus membahas skala. Kalau KD-nya membahas adaptasi, maka IPK-nya harus bahas adaptasi. Jadi intinya harus sejalan, harus sama, ya, harus mirip. Nomor 3. Nomor 3, jika KD pengetahuan yang diminta adalah IPK keterampilan, ya, nomor 3. Jika KD-nya adalah pengetahuan, ya, pengetahuan, diminta IPK keterampilan, maka langsung carilah jawabannya IPK keterampilan. Keterampilan itu biasanya bahasanya menyajikan, mempresentasikan, membuat, itu bahasa-bahasa ini. Bahasa IPK keterampilan ya. Saya bikinkan bahasanya. Menyajikan ya. Menyajikan. Membuat, masuk juga ya membuat. Menyajikan. Ya. Membuat ini bisa masuk pengetahuan, bisa masuk itu. Keterampilan. Menyajikan tergantung nanti soalnya ya. Menyajikan, mempresentasikan. Ya. Mempresentasikan. Melakukan percobaan. Ya itu namanya KKO keterampilan. Ya KKO keterampilan. Baru masuk bisa diulang, ya bisa diulang rumusnya Bu ya. Ya makanya saya bilang, yang baru masuk tolong menyesuaikan. Kenapa? Karena ya nggak mungkin ngulang dari awal, nanti waktunya terlalu lama Bu. Jadi saya ulang rumusnya ya. Yang saya ulang rumusnya, syukur masih rumus. Kenapa? Kalau hafal KKO itu tinggal nengok catatan ya. KKO nanti lihat catatan. Saya ulangin. Rumus mencari IPK. Ya, rumus mencari IPK.
Nomor 1. Jika KD-nya C2 diminta IPK, maka pilih yang setara. Baca rumusnya, Bu. Pilih yang setara dulu. KD C2, maka IPK C2. C itu apa, Pak? Kognitif. Lihatnya di mana, Pak? Catatan yang sudah saya kasihkan di grup. Oke. Kalau tidak ada C2, maka boleh pilih di atasnya. Minimal cari dulu yang sama. Intinya nggak boleh turun KKU-nya. Ini rumusnya ingat. Intinya nggak boleh turun. Sesuai dengan KD. Udah. Jika KD-nya C2, diminta IPK HOTS. Ini rumusnya nih ya. Maka diambillah C6, C4, C5, C4. C4, C5, C6. Nomor 3. Jika KD-nya pengetahuan, diminta IPK keterampilan, maka carilah jawaban yang keterampilan. Ya. Maksudnya turun KKO itu apa, Pak? Ya nggak boleh lah C1 gitu loh. KD-nya C2, maka KKO IPK nggak boleh C1. Kalau KD-nya C3, maka nggak boleh KKO-nya C2. C1, nggak boleh turun. Yang boleh naik, minimal setara. Pahamin lah, Bu, bahasa saya, Bu. Intinya kalau KD-nya C4, nggak boleh KKO-nya C3 yang IPK. IPK-nya nggak boleh C3, nggak boleh C2. Itu maksudnya intinya nggak boleh turun KKO. KD-nya C4, maka IPK-nya mesti mirip atau setara. Nggak boleh turun. Turun itu apa, Pak? C3, C2, C1, misal KD-nya C4. Ya. Langsung ke soal. Perhatikan Bapak Ibu. Ya. Ini nggak usah dulu ya. Ini masuk TP, bukan sekarang dibahas. Ini juga masuk TP, bukan sekarang dibahas. Salah tempat. Harusnya masuk ke TP. Perhatikan, Bu. Tolong perhatikan. Ya. Jangan nanti minta bolak-balik ngulang. Tolong perhatikan. Konsentrasi, konsentrasi. Ya. Jelaskannya ini harus konsentrasi. Kenapa? Ini ribet tapi mudah. Pertamanya ribet, tapi kalau udah paham enak kali nih. Ya. Lihat catatannya. Menafsirkan teks puisi ke dalam teks prosa dengan tetap memperhatikan makna isi teks puisi. Maka indikatornya adalah KD-nya adalah menafsirkan. Diminta IPK. Pahami, Bu, menafsirkan. Lihat KKO-nya. Di mana lihatnya, Pak? Di catatan. C5. Bagus. Berarti udah paham. C5. KD-nya C5, maka IPK-nya mesti sama. C5. Intinya nggak boleh turun. Cari. Menilai. Isi dan makna puisi. Sama ya. Menilai C berapa, Bu? C5. C5. Ini gampang, tapi ini ribet tapi mudah sekali. Menyebutkan. C2. C1. Apakah boleh KD-nya C5, IPK-nya C1? Tidak boleh. Turun. Itu maksudnya nggak boleh turun. Salahkan. Mengamati. C1 itu mengamati. C1. C1 ya. Maka ini, kalau ini C1 boleh turun? Tidak boleh. Menyebutkan C1. Bolehkah turun? Tidak boleh. Menjelaskan C2. Menjelaskan C2. Dari mana, Pak? Lihat catatan. Bolehkah turun? Tidak. Maka jawabannya adalah yang A. Paham. Bentar, Bu ya. Saya boleh berisi ini, Bu. Maksudnya ini tadi berisi tadi ya, namanya saya sambil ngajar, Bu ya, KKO. Ya. Jadi mohon maaf ini kadang-kadang nih saya hanya bertanya, oke, Bu, biar nggak berisik. Kalau saya tanya menilai C berapa, jawabannya dipesan, Bu ya. Biar nggak berisik. Oke. Nanti membernya dipanggil, Bu. Oke. Jadi jawabannya ini A ya, Pak Ibu ya. Karena KD-nya mesti setara. Oke, jawabannya itu A. Silakan dipahami dulu. Paham bilang, nah kan udah saya bilang tadi. Pastilah ada pertanyaan. Cara menghafal cepat KKO gimana, Pak? Udah saya bilang. Cara menghafal cepat KKO nggak ada rumus menghafal cepat. Yang ada adalah
bagaimana kita bisa latihan sambil melihat catatan, sambil menjawab soal. Itu lebih baik. Karena paham nanti akhirnya. Kalau ngapal 30 atau 50 itu, saya juga nggak tahu cara ngapalnya, Bu. Ya. Saya tahunya saya memahamin. Karena ini kebanyakan KKU. Caranya adalah dengan menganalisis jawaban. Itu yang saya ajarkan. Oke. Cara cepatnya jangan tanya lagi, Bu ya. Bagaimana cara cepat menghafal KKU? Nggak bisa. Sekali pertemuan menghafal cepat. Bagaimana caranya? Itu nggak cara terbaik menghafal. Menghafal itu cara bukan terbaik. Tapi adalah memahami. Memahaminya gimana? Dengan menganalisis kayak gini ya. Menilai, menyebutkan, mengamati, menyebutkan, menjelaskan dari catatan yang sudah dilihat. Pasti muncul lagi pertanyaan. Pak, tapi Pak nggak boleh lihat catatan Pak saat ujian. Ini latihan Zoom, bukan ujian. Ya. Latihan belajar itu pelan-pelan. Itulah belajar, bertahap. Nggak mungkin langsung pintar. Ya, bertahap. Makanya saya ajarkan pelan-pelan. Oke. Yang nomor 2. Kompetensi dasar pada tema pembelajaran indahnya keberagaman yaitu memahami. Ibu lihat. KD-nya memahami. C berapa itu KD-nya? Tengok catatan kalau nggak paham. Kak 2. Memahami. C2. C2. Bagus, Bu. C2. Ya. KD-nya C2. Kita bikin rumusnya. KD C2. IPK minta apa? Guru ingin meningkatkan pencapaian kompetensi dari ke-6. Mencipta. C6. IPK-nya C6. Mintanya itu. Mencipta. Membuat. Maka carilah jawaban yang menunjukkan mencipta. Atau membuat. Seperti itulah cara menjawab soal. IPK minta apa? C6. Maka carilah jawaban sesuai dengan IPK. Caranya gimana, Pak? Dibaca aja soalnya. Mencipta. Menuliskan. Bukan mencipta ini. C1. Salah dong. Yang diminta C1. IPK C6. Dari mana, Pak? Dari soal. Mendiskusikan. Ya nggak mungkin mencipta, mendiskusikan. Salah. Mengorganisasikan. Salah tuh. Ya. Mempraktikan. Bukan juga mempraktikan. Mempraktikkan itu bukan ya. Bukan mencipta. Salah ya. Kira ini kita anggap belum tahu lah nih. Mengkelompokkan gambar, ini jelas salah. Ya. Menampilkan hasil kreasi tari. Hasil kreasi tari. Kreasi itu membuat dari salah satu suku daerah. Kreasi tari. Maka cari yang mencipta. Yang mencipta adalah jelas sekali yang E. Kenapa? Karena yang itu menampilkan hasil kreasi tari. Kreasi artinya membuat kreasi. Ya. Maka jawabannya ini yang E. Ini salah. Ya. Kreasi. Hasil kreasi. Hasil ciptaan namanya. Jawabannya yang E. Sesuaikan apa yang diminta KD. Minta IPK. Ya. Itu aja ya. Oke. Belum paham nanti dulu, Bu. Sabar. Akan paham. Mulai paham nanti akan ke soal-soal UP. Ini masih soal-soal yang UP-nya saya ubah-ubah lah. Karena apa? Karena soal terpotong. Oke. Dikasih tahu member soal ini Pak, saya buat-buat aja. Jika guru akan menyusun indikator dengan tingkatan kognitif menganalisis. C4 Bu ya. Dari mana tahu ya Pak? Lihat catatan. KD-nya minta C4. KD-nya C4. Dengan kompetensi, oh enggak. Terbalik. Jika guru menyusun indikator kognitif C4, berarti IPK-nya C4. KD-nya mengklasifikasi. Mengklasifikasi C berapa, Bu? Jawab di itu. Di pesan. Mengklasifikasi C berapa, Bu? Yang warna biru ini, Bu. C2. C2. Iya. Dari mana Pak Ibu tahu? Dari catatan dulu. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan belajarnya. Catatan dulu aja. KD-nya C2. Maka diminta IPK-nya C4. IPK minta C4. Maka Ibu cari di jawaban ini yang C4. Kejawab. Menyeleksi C berapa, Bu? C4. C4. Menggunakan itu menerapkan. Menerapkan C3. C3. Oke, C3. Menyebutkan. Tengok aja, Bu. Tengok, Bu. Tengok dulu pelan-pelan aja, Bu. C1. C1. Menguraikan.
Tengok dulu. C1. Menguraikan. C4. Menguraikan Empat. C4. Lihat catatan. Ya. C4. Iya. Merangkum. Menyimpulkan itu. Merangkum menyimpulkan. C5. C5. C5 ya. Saya mod dulu, saya mod. Menyeleksi catatannya adalah C4. Menggunakan itu menerapkan catatannya itu C3. Menyebutkan itu C1 catatan. Menguraikan di catatan itu C4. Merangkum itu menyimpulkan C5. Oke. Jawabannya IPK-nya minta C4. Jadi jawabannya tinggal A sama D. Berarti ini salah, salah, salah. Pahamin ya. Nah, menyeleksi berdasarkan ciri-ciri. Menguraikan berdasarkan jenis makanan. Lihat KD-nya. Sesuaikan dengan KD. Mengklasifikasi C2. Diminta C4. Makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristiknya. Karakteristik itu ciri-ciri apa jenis makanan? Ciri-ciri apa jenis makanan? Ciri-ciri. Ciri-ciri, Pak. benar. Ciri-ciri. Karakteristik itu adalah artinya ciri-ciri. Sesuaikanlah dengan apa yang diminta KD. Maka KD-nya itu ciri-ciri, karakteristik. Maka jawabannya haruslah mendekati materinya. Berarti A ya. Berdasarkan ciri-ciri ya. Ini soal-soal yang saya modifikasi Bu ya. Soal UP-nya di bawah. Nanti saya kasih tahu soal-soal yang baru ya. Sabar. Oke, ini biar paham konsepnya. Saya ajari seperti ini. Jika guru akan menyusun KD, KD-nya apa Bu? Menganalisis. C berapa itu? Tuh. Empat. Empat. KD C3. menganalisis. C4. C4. Diminta Maaf, rumusan saya tidak melihat indikatornya catatan. IPK-nya. IPK-nya mesti C4 yang setara dulu ya. Kita jawab. Maka rumusan indikator yang tepat adalah soalnya tadi adalah menganalisis C4 ya. Kita cari yang C4 sama dengan C4. Peserta didik menjelaskan benarkah C2? Lihat catatan. Salah. Ya. Ben- Ya. Nah, Salah. Benar. Oh iya C2. Benar. nah, bolehkah jawabannya C2? Nggak boleh ya? Tidak. Nggak boleh, nggak boleh. Boleh. Kenapa? Turun kan? Boleh turun. Boleh turun, bagus. Mengkonsepkan C3 kan? C3. Ya. KD-nya C4, bolehkah C3 IPK? Tidak Tidak boleh boleh. Nggak turun. boleh, bagus. Nggak boleh turun. Gampang soalnya, Bu. Boleh. Menemukan kenali C1 kan? C1. C1. Bolehkah Iya. turun? Tidak Tidak boleh. boleh. Turun. Boleh ya. Yang D, memberi contoh. Lihat Tidak catatannya. boleh, bukan itu. C2 boleh? Dua. Tidak Tidak boleh. Nggak boleh. Menelaah. Ya. Berarti itu. Benarkah C4? C4. C4. Iya, sesuai dengan rumusnya. KD harus setara dengan IPK, nggak boleh turun. A, B, C, D salah karena apa? Turun KKO-nya, paham? Paham. E, jawabannya E ya. Paham. Oke, silakan dipahami dulu yang belum paham. Ya, yang udah paham alhamdulillah. Ya. Kenapa soal ini nggak ada ribetnya? Ya silakan Pak Bakrul Ulum. Saya mau tanya, Pak. Ya silakan Pak. Misalkan di soal itu C2. Ya. Di soal C2, terus di Pak? jawabannya ada opsi C3 dan C4. Dengan apa namanya materinya sama semua, sama sesuai KD yang di soal. Ya, jawabannya apa aja Pak? A, C berapa? KD-nya C2. Apa bikin jawaban sendiri ya? KD C2. Soalnya C2. Ya, ada jawabannya apa? Jawabannya A, B, C, Jawabannya D, E. misalkan A C3, C3, B C4. C4 terus Pak. Ya, ya Pak, itu aja sebagai sampel aja. Pilih dulu Pak, pilih C3 dulu Pak. Pak, tolong yang lainnya dulu. Pilih C3 dulu Pak ya. Pilih C3 dulu ya Pak. Iya, kenapa? Kan kata Pak bilang dekat. intinya sesuai KD kan jawabannya. Iya, Nah, pilih yang dekat dulu Pak, karena proses kognitif adalah bertahap. Oh gitu. Paham Pak?
Ya, paham, Pak. Tapi kalau Paham. diminta IPK HOT, jawabannya C4. Kalau Berarti- diminta C4, IPK C5, aja, C6. jawabannya C3. Kalau diminta IPK HOT, jawabannya C4. Paham, Pak? Berarti bertahap ya, Pak. Iya, Setelah C2, bertahap. C3. Heeh. Kalau diminta Bukannya nggak boleh turun ya, Iya, Pak? diminta soalnya Terus IPK kalau- aja, maka jawabannya C3 bertahap. Tapi kalau diganti soalnya Pak, KD-nya C2 misalnya. Jawabannya AB, ini C3, ini C4. Diminta IPK HOT. Bapak jangan jawab C2, C3, salah. HOT itu adalah C4, C5, C6. C6. Bisa dipahami, Pak? Ya, Pak. Siap. Ya. Kalau diminta Pokoknya nggak IPK boleh HOT, turun maka intinya jawabannya ya, ini yang Pak. B. Paham? Paham, Pak. Oke. Paham, Terima paham, kasih. Pak. Silakan Nggak lagi boleh ya. turun. Kalau mau buat soal seperti apa itu bagus. Kenapa? Karena sudah ya Bu, bukan berisik Bu namanya Bu ya. Ini namanya bertanya Bu. Silakan. Saya yang mau dengar silakan. Ini namanya diskusi ya. Ini Ini diskusi ya, Pak. Ya, soal seperti ini emang harus diskusi. Kenapa? Kadang-kadang ya memang harus kayak Bapak itu. Tanyakan, buat soal sendiri boleh. Ya, saya hanya menyampaikan aja. Ulang lagi Pak, kalau C2, C3 ya saya ulang. Soal Bapak tadi adalah ketika KD-nya C2 diminta IPK, di jawaban pilihannya itu A, B, C, D, E ya. Ini C3, ini C4, ini C1, C1, C1. Jawaban ini nggak boleh dipilih. Kenapa? Karena turun. Yang dipilih adalah C3 atau C4. Tapi karena ini diminta IPK aja, berarti prosesnya bertahap. Kognitif itu bertahap, bukan langsung melangkah. Jawabannya yang A. Paham ya? Tapi kalau KD-nya di C2, yang diminta soal IPK HOT. IPK HOT itu C4, C5, C6. Maka pilihlah di antara C4, C5, C6. Misalkan jawabannya seperti ini juga. A, C1, B, C3, C, C4, E, C2. Pilihlah IPK HOT. HOT itu yang mana? C4. Ya. Jadi sesuaikan apa yang diminta. Ya. Kalau IPK HOT, C4, C5, C6. Kalau IPK aja, sesuaikan dengan KD-nya. Setarakan. Ya, setarakan dengan KD-nya. Langsung ke soal lah. Saya rasa langsung enak soal. Ya. Kenapa? Karena enak ke soal UP. Ini soal UP. Lanjut ya. Lanjut kita. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar. KD-nya C berapa nih? Mengidentifikasi. Lihat ke dalamnya. C1. C1 atau C2? Iya, C1 Bu. Ini masih C1. Oh iya. Rumusan Saya indikatornya udah melihat. adalah indikatornya berarti IPK. IPK-nya diminta apa Bu? C berapa? C6. C6. IPK minta C6. Ini soal ya yang buat ya. Soal ini. C6. IPK minta C6. Ya udah, kita cari Bu. Membuat A, menjelaskan C2 Bu ya. C1. C2. C2. Salah kan? Yang diminta IPK C6. Salah. Ya salah. Mengkelompokkan itu mengorganisasikan. C4. C4. Salah juga diminta C6. Membuat C6 kan? C6. Benar. Menyebutkan Dan C1. Salah. C1. Karena IPK-nya minta C6. Membedakan C3. C3. Salah juga karena diminta IPK-nya C6. Maka jawabannya adalah yang C. Saya mut dulu ya. Saya mut dulu. Oke. Silakan dipahami dulu ya. Karena diminta soalnya adalah yang C6, maka yang C ya. Ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Silakan dipahami dulu. Kalau nggak paham langsung ke pesan. Pak, saya nggak paham. Saya ulangin, mengidentifikasi C2. C1. Ya. Diminta C6, maka jawabannya ya C6. Silakan Pak. Ada lagi yang tanya? Ya hafal KKU-nya. Iya bagus, yang udah paham konsepnya udah bagus Bu. Paham konsep dulu. Hafal KKU itu bertahap. Namanya juga belajar Bu. Ya. Caranya gimana? Ya melihat catatan dulu. Nanti ada latihannya. Sabar Bu. Ya. Nggak mungkin langsung bisa. Saya dulu pun tes 2000
15 ujian kompetensi itu ya pedagogi saya rendah, Bu, 67-an. Kalau profesional tinggi fisika kan 90. Tapi karena saya belajar KKO ya gampang sebenarnya. Namanya belajar, Bu. Belajar itu nggak mungkin lah langsung bisa, Bu. Pelan-pelan lah. Berapa soal ini? 5 sampai 6 soal, Bu. Ya. Jangan pusing ya. Cuman ngapal KKO tuh nggak dihafal nggak apa-apa. Cuman lihat soalnya aja. Ini soal asli, soal UP, Bu ya. Tengok, Bu, caranya. Pasti nampak langsung kalau soal-soal UP ini. Kenapa? Karena dia langsung jawaban itu langsung bub, nampak beda lah ya. Ini soal asli nih ya. Jika guru akan menyusun tingkatan kognitif, menentukan C berapa Bapak Ibu? Lihat catatannya. C2. C3. C3 ya, C3. KD-nya C3. Diminta IPK apa? Soalnya baca. Hot pada pelajaran bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar IPK hot. C4, Diminta C5, C6. IPK hot. Bagus. Berarti C4, C5, C6. Sekali lagi, Bu. Bahasa-bahasa ini lihat dulu aja di catatan kalau nggak hafal. Namanya juga belajar ya, pelan-pelan. Mengidentifikasi C berapa? C1. Nanti ingat sendiri tuh, Bu, di kepala. Menganalisis C4. Menilai, lihat dulu, Bu. Lihat dulu aja. C2. C5. Membuat C6. C4. Oke. Nah, tadi kita sama-sama sudah membuat yang mana menganalisis IPK-nya atau menganalisis KKO IPK-nya. Kita sudah paham. C1 mengidentifikasi. Lihat di mana, Pak? Di catatan Ibu. Di catatan Bapak ada tuh, saya kasih. Menganalisis. Kok C4, Pak? Lihatlah catatan. Ada tuh. C5, Pak, menilai. Iya, lihat catatan. Membuat C6, lihat catatan sudah ada. Menelaah C4. Ya, seperti inilah cara untuk menghafal atau membuat atau memahami KKO seperti ini pelan-pelan ya. Berarti jawabannya ini apa? Yang kurang tepat. Yang kurang tepat. Yang kurang tepat itu adalah jawaban yang bukan C4, C5, C6 karena diminta yang kurang tepat. Berarti di bawah C4, C5, C6. A jawabannya. Oke. Silakan dipahami Bapak Ibu. Karena yang kurang tepat ya. Yang kurang tepat adalah yang A. Silakan paham, bilang paham. Tidak boleh tanya. Paham, Pak. Oke, tidak boleh. Paham, Pak. Oke. Semoga Soal pretest apakah sama soal UP? Nanti saya kasih tahu. Soal pretest itu kumpulan soal UP udah. Soal UP lama dibalikkan lagi ke situ. Itu soal pretest. Buktinya mana, Pak? Buktinya pretest 2022 di bulan April tuh dan bulan Mei itu soalnya adalah soal UP 2021. Soal pretest CGP yang kemarin di bulan Maret, di bulan April itu adalah kumpulan soal UP di 2022 awal. Dan semuanya itu kalau pretest kumpulan soal UP. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena memang seperti itu mainan kayak itunya. Oke. Namanya pretest. Pretest itu adalah melihat nilai. Ibu diseleksi. Intinya mau lulus 80 soal benar ke atas lah biar enak. Langsung dipanggil lah itu. Oke, Pak, kita lanjut ya tanya, Bapak Pak. Ibu. Kita lanjut. Tanya, Pak. Indikator pencapaian kompetensi HOT. HOT itu C4, C5, C6. Kita analisis, Bu. Sama-sama ya. Kalau berisi mohon maaf, ini sama-sama analisis. Benarkah menyebutkan itu saya buat C1? Lihat catatan. Jelaskan Oke, masih ada. Catatannya lihat. Menyebutkan itu C1. Iya, betul. Jelaskan benarkah saya buat C2? Menulis C1. Menulis C1. Menulis C1, Menerapkan C2. Pak. Menerapkan C3. Penelaah C4. Penelaah Yang HOT itu C4. Oke, saya mau dulu Bu ya. Tadi udah kita sama-sama menganalisis KKO IPK-nya. Oke, sekarang saya baca lagi soalnya. Diminta IPK HOT.
Kalau nggak C4, C5, C6. Soal-soal seperti ini, soal-soal pretest, soal-soal UP yang dibuat pemerintah, itu biasanya jawabannya langsung bam, langsung nampak. Maka jawabannya yang E. Karena diminta hot. Silahkan dipahamin. C1, C2, C3 ini bukan hot. Tapi lots ke mods. Bukan ya. Yang hot itu C4, C5, C6. Silahkan dipahami. Kalau nggak paham, tinggal dipesan. Pak, saya nggak ini. Bu, kalau berisi itu, Bu, kita sama-sama berdiskusi, Bu, untuk menentukan C. Nggak apa, Bu? Nanti saya mutkan biar ada apa namanya, mengerti ya Bu ya. Mohon Biar maaf. ada interaksi. Iya, interaksi sedikit lah ibarat kata. Oke. Oke, mohon maaf Bu ya. Ini nantinya pasti saya mut lagi. Saya jelaskan lagi kan gitu cara saya. Ya nggak apa Bu ya. Mohon maaf aja. Oke, udah paham Pak ya? Paham bilang paham ya. Paham bilang paham, tidak bilang tidak ya. Ciri-ciri hot gimana Semoga Pak? paham seperti Bagus. sekarang, Pak. Ciri-ciri hot. audionya. Ibu Puput, ciri-ciri hot itu KKO-nya C4, C5, C6. Saya ulangi ya. KKO hot itu ada di C4, C5, C6. Di mana lihatnya? Di catatan Ibu. Kan sudah saya kasih. Di mana soalnya Bu? Kalau soalnya diminta hot, tulisannya hot. Iya benar, tulisannya hot. Ini kan soal UP Bu, soal ininya. Nanti Kalau kalau ada hotnya berarti C4, C5, C6 gitu. iya benar ya. Ini kan soal UP yang saya modifikasi gitu loh. Nanti mau yang aslinya biar paham. Bentar lagi sampai ke soal aslinya. Sabar dulu kan gitu. Ini soal aslinya nih. Soal aslinya. Ya, dari member lama. Oke. Ini sabar dulu. Sabar dulu. Semuanya ini soal UP, soal pretest yang dimodif-modif. Oke, paham Bu ya? Ini gampang kok ya. Pokoknya yang hot pastilah ada bahasanya yang hot ya. Kalau nggak ada berarti IPK aja namanya. Oke. Kita jawab lagi soal ini. Peserta didik dapat memecahkan. Itu C berapa, Bu? C4 ya. Memecahkan C4. Menentukan C3 ya. Menentukan C3 ya. Memecahkan yang mana ya? Memecahkan C4. Lihat catatan Bu. Catatan itu di atas, Bu. Ya. Cilik-cilik. Memecahkan, ada memecahkan. Berarti ditambahin Jangan lagi C3, Pak. Ada C3. Nggak ada itu. Iya, tambahin Bu. Memecahkan Memecahkan. Tambahin ditambahin. Iya, tambah sendiri Bu. Di sini yang memecahkan nih, yang memecahkan. Ini yang memecahkan ya. C3. Ada kan? Memecahkan ada kan? C3, Pak. C4 Bu. Ya, Memecahkan. C3. Oh, C4, Pak. memecahkan C4. Tambahin sendiri Bu ya. iya. Tambahin ya. Ya, Memecahkan Ada. masalah kan, Pak? Iya, Memecahkan C3 Pak di C3, Pak. Ini C3 memecahkan masalah, Ya, Pak. C3 Pak. Memecahkan. ada di C3, ada di C4 ada juga Pak itu. Ada tuh, Pak. Oke lah, nggak masalah. Pokoknya C3, C4 ada kan? Ada, Ada, Pak. di Ada di C3, C3, Pak. ada C4, ada Memecahkan juga. masalah, Pak. Memecahkan ini C4. Udah kira ada. Apa ya? Memecahkan C4 ya, kita anggap aja C4 dulu. Oke. C4 Pak. Ya, memecahkan C4. Menentukan C3. Ya, saya ulangin dulu. Memecahkan itu C4 karena di soal itu di KKO yang revisi itu C4. Menentukan C3. Sudah. Bagaimana bagian-bagian itu keseluruhan? Kegiatan proses kognitifnya dalam tingkat. Berarti kognitifnya dalam tingkat kalau enggak C3 dan C4 karena sesuai KD-nya. Carilah jawaban ini yang sesuai dengan C3 dan C4. Karena diminta kognitifnya yang mana? Jawabannya apa, Bu? C4. Ada jawaban C3, ya kan? Iya. Ya. Kalau ada Pak, nggak mungkin. Kalau ada nggak mungkin jawabannya. Karena jawaban itu adalah satu kan gitu. Jawabannya C4 ya. Materinya C4 atau kognitifnya C4. Gampang lah itu. Oke, lanjut kita. Ya, kalau ada C3-nya Pak. Iya, nggak mungkin, Bu. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin, Bu. Itu nggak Nggak yang ada. akan mungkin. Karena pilihan ganda loh, Bu. Ya. Ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Itu nggak mungkin. Namanya soal ya. Soal pilihan nggak boleh ganda itu turun ya, seperti Pak? ini. Atau gimana, Jawabannya Pak? langsung menuju ke satu. Oke.
Seorang guru mengelola pembelajaran matematika. Yang dihendak dicapainya adalah mengembangkan penalaran. Ini bahasa lain dari HOTS. Ya, sekali lagi, mengembangkan penalaran itu bahasa lain dari HOTS. Ya, HOTS. Berarti diminta KKO-nya yang HOTS. KKO-nya yang hot. Kita cari. Menentukan C berapa, Bu? Kita nggak tahu membuktikan C berapa misalnya. C3. 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 Bolehkah hot C3? Tidak. Jelaskan C berapa, Bu? C2. C2. Bolehkah hot C2? Boleh. Tidak. Hot itu C4, C5, C6. Saya membuktikan nggak tahu ya. Membuktikan saya nggak tahu C berapa. Misalnya ya, misal. Membuktikan makan, Pak. C6 betul, Bu. Menentukan. Menentukan C2. C2 boleh nggak? C3, C3. Bolehkah C3 hot? Tidak. Tidak. C4. Menentukan. C3. Bolehkah C3 hot? Membuktikan berarti C6. Tidak, Pak. Jadi jawabannya A. Ya, kan ini. Kan hot kan, Bu? C3, nggak mungkin. Ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Jawaban soal-soal itu langsung condong ke jawaban satu. Ya A. Iya. Walaupun saya nggak tahu membuktikan apa. C6. Metakognitif namanya. Ya, kayak gitulah soal-soal pretest atau UP, Bu. Jawabannya menuju satu jawaban. Dia nggak ribet-ribet. Kenapa? Karena ya emang seperti itu, Bu ya. Saya mute dulu, oke? Soal hot atau soal pretest atau soal UP itu tidaklah mungkin jawabannya dua. Kenapa? Karena dia langsung menuju satu jawaban. Jadi langsung dia. Lanjut ya, satu lagi. Menganalisis. Saya sendiri, Bu ya, biar saya jelaskan dulu nih. Saya mute dulu, Bu. Mohon maaf. Menganalisis itu C4. Oke. IPK kuncinya adalah KD-nya C4. Diminta IPK-nya C4 juga dong. Ya. Jawabannya A. Menganalisis C4. Kalau nggak percaya, ya catatan. Menentukan C3. Kalau nggak percaya, ya catatan. Oke. Menyimpulkan C5. C5. Kalau nggak percaya, dia catatan. Menentukan C3. Menjelaskan C2. Yang diminta IPK C4. Cari yang setara. Berarti A. Berarti A. Cari yang setara. Jawabannya A. Saya ulangin ya. Saya mute dulu, Bapak Ibu. Oke. Diminta adalah KD-nya C4. IPK-nya harus setara C4. Maka jawabannya yang A. Kenapa? Cari dulu yang setara. Kalau nggak ada jawaban yang setara, baru di atasnya. Intinya nggak boleh turun. Kenapa C3 salah? Turun. Kenapa yang D salah? Turun. Kenapa yang E salah? Turun. Nggak boleh. Tinggal C dan A. C dan A yang paling tepat adalah yang A. Kenapa? Setara dulu diambil. Jawabannya adalah yang A. Silakan dipahamin. Iya, kalau ada kata kunci maksudnya gitu. Enggak, Bu. Kalau IPK kunci itu namanya IPK inti. Sama lah, Bu. IPK inti itu cairannya yang setara. Ya. Soalnya sama aja. Ya. Kalau hot itu C4, C5, C6. Iya. C4, C5, C6. Oke. Sudah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini baru, Bu. Nih ya. Satu nih ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 4 nih. 4. 1, 2, 3, 4. Ini yang saya dapat dari member kemarin yang sudah ujian FR-FR-nya ya, FR-FR mereka sudah ujian. Ya, Bu ya, ini soalnya berarti udah 4 soal nih, Bu. Ada 4 soal yang saya dikasihkan member lain. Dah, saya analisis, ini mirip dengan soal UP 2021. Masuk lagi ke soal UP yang baru kemarin, UP 24-25 Juni kemarin. Ini soalnya, Bu, mirip-mirip seperti ini. Sudah. Dan pretest kemarin pretest prajabatan. Iya, pretest bukan prajabatan. Pretest angkatan 4 ya, angkatan 4 CGP juga mirip-mirip seperti ini. Perhatikan.
Berarti ini yang di bawah semua ini Bu adalah kumpulan soal OP dari member FR yang keluar setelah mereka ujian 24, 25, 26, 27 itu pastilah ada mengirim-ngirim FR. Oke, saya kasih tahu ya. Soalnya ini dia menjelaskan dan menemukan. Kita pahamin dulu. Menjelaskan ini saya dulu menjelaskan Bu ya. C2 menemukan C3. Tolong dipahamin dari mana datangnya, di catatan dulu. Menjelaskan C2 menemukan C3. Jaring-jaring bangun ruang sederhana. Kubus dan balok. Indikator inti atau penunjang yang sesuai dengan KD adalah, pahami rumusnya Bu. KD-nya adalah C2 dan C3. Maka IPK-nya mestilah C2, C3. Karena diminta yang setara dulu ya. Kita cari jawabannya. Harus sesuai KD Bu ya. IPK sesuai KD. Kenapa harus sesuai KD? Ya itu tadi. Kalau nggak nyambung jangan dijawab. KD-nya hanya menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana. Menghitung C3 benar, C3 menghitung. Menghitung C3 benar. Menentukan C3 benar. Pas dengan IPK-nya. Tapi tidak sesuai dengan KD. Maka C sampai E saya nggak mau jawab ini Bu. Kenapa? Nggak sesuai dengan KD. KD-nya hanya minta menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana. Misalnya kubus dan balok. Jaring-jaring itu seperti ini. Misalnya ini jaring-jaring kubus. Seperti ini jaring-jaring ya. Bukan diminta luas. Bukan diminta diagonal. Ini jaring-jaring kubus misalnya. Ya, berarti ini salah. Yang C, yang D, yang E nggak cocok dengan KD. Walaupun C3 dia benar, tapi nggak cocok dengan KD, jangan dipilih. Pahami dulu ya. IPK itu sudah saya bikin di modul Bu Dwi. Indikator pencapaian kompetensi. Oke. Indikator pencapaian kompetensi. IPK. Jadi jawaban ini CDE salah. Kenapa salah Pak? Tapi C3 nggak sesuai dengan KD. KD-nya hanya minta menjelaskan dan menemukan jaring-jaring kubus atau balok. Sedangkan jawaban CDE minta luas permukaan. Nggak nyambung kali. Kalau nggak nyambung jangan dipilih. Tinggal yang A sama yang B. Inilah menjawab soal pretest atau UP. Kenapa? Gampang kok. Harus sesuai dengan KD. Dia jebak-jebak kita ya. Membuka kubus menjadi jaring-jaring. Apa mendefinisikan jaring-jaring kubus? Saya jawab B. Kenapa? Menjelaskan itu sama dengan mendefinisikan jaring-jaring kubus. Mendefinisikan itu artinya adalah mengartikan. Mengartikan itu C2. Jawabannya yang B. Sesuai dengan KD-nya. KD-nya menjelaskan berarti mengartikan C2 itu. Mendefinisikan artinya C2. Ya, arti mengartikan itu. Bisa dipahami Bu? Nggak mungkin juga yang A membuka jaring-jaring. Karena yang menemukan jaring-jaring bukan membuka. Di jawabannya yang B. Mendefinisikan jaring-jaring kubus. Sesuai dengan KKU-nya. Ya. Membuka C berapa Pak? Nah itu saya nggak tahu C berapa. Membuka. Ya. Tapi nggak cocok Pak dengan. Tidak termasuk mungkin Pak membuka. Tidak termasuk. Nggak termasuk. Nggak nyambung juga Pak. Maksudnya membuka kubus punya jaring. Yang nyambung itu yang B. Menjelaskan jaring-jaring kubus atau menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana ya. Menemukan itu berarti ada pilihan. Ini jawabannya yang B. Mendefinisikan itu mengartikan Pak ya. Oke, bisa dipahami Pak? Oke. Lanjut kita. Oke, lanjut. Pak, Lagi izin lagi soal ini ya, soal yang barunya atau soal yang masuk karena ini mirip juga dengan soal 2021. Cuma diolah-olah, Bu. Soal 2021 ke soal UP 2023 tanggal kemarin 24 25 Juni. Itu mirip-mirip sekali. Kenapa kok masuk 2021 lagi? Mirip-mirip. Cuma diolah-olahnya ya, cuma diolah-olahnya aja. Pretestnya juga mirip-mirip 2021. Soalnya nanti saya berikan, sabar nggak sekarang. Oke, masih ada atau enggak? Kayaknya masih ada. Oke, caranya gimana? Intinya paham konsep Bu ya.
Caranya gimana ini Pak? Perhatikan. KD-nya apa? Meringkas. Meringkas itu apa? Menyimpulkan. Oke, berapa tuh? Meringkas itu menyimpulkan. Sama lah itu. C5. Meringkasnya Nah, C5 C5. lah. Oke. Oke, kalau misalnya ada di C3, ada di C3, ada di C5, itu oke lah. Cara terbaiknya gini misalnya. Coba. Meringkas itu, meringkas teks. Apakah membedakan informasi, Bu? Kalau misalnya nggak paham misalnya kan, misalnya nggak paham nih, pakai logika sederhana. Meringkas itu apa membedakan? Tidak. Tidak. Salahkan langsung. Kalau nggak nyambung. Karena meringkas. Masa meringkas membedakan? Meringkas itu mengamati. Menyimpulkan. Iya. Mengamati. Tidak. Tidak. Mengamati itu dilihat. Fenomena. Mengamati. Ini meringkas. Masa diamati meringkas? Buat bagian itu. Pasti yang B. Pasti yang B. Mau nggak mau jawabannya UP nih. Ya, membuat Mengidentifikasi. pokok-pokok informasi dari teks. Nggak mungkin meringkas mengidentifikasi. Nggak cocok kan? Oh ya membuat Menyampaikan. Masa meringkas menyampaikan? Nggak cocok. Jawabannya B. Saya ulangin ya. Walaupun misalnya ya, ini pakai pikiran sederhana Bu ya. Kita jawab pakai pikiran sederhana. Walaupun Ibu nggak paham soal tadi. Meringkas, misalnya lupa lah gitu kan. Kayak berapa ini? Pakai nalar. Nalarnya mainkan. Nggak mungkin meringkas itu membedakan. Ya nggak nyambung. Nggak mungkin mengamati. Saya cari yang salah dulu ya. Nggak nyambung. Mengidentifikasi, makin nggak nyambung. Oke lah, cuman B sama E. Coba berpikir. Meringkas. Dulu aku disuruh meringkas. Pasti yang B. Membuat bagian-bagian pokok informasi dari teks eksplanasi yang dibaca. Pasti yang B. Nggak mungkin menyampaikan. Namanya meringkas. Ya buatlah ringkasannya. Jawabannya B. Itu cara kalau tidak ingat, lupa, pakai nalar. Jawabannya B. Ya. Walaupun ini jawabannya B. Ya. Bisa dipahami, Bu? Ya bisa Pak. Kalau misalnya nalar pakai KKO ini C5 sama dengan menyimpulkan, membedakan itu C3, nggak nyambung, salahkan, membuat C5, mengevaluasi maksudnya. C1, identifikasi C1, menyampaikan, kurang tepat menyampaikan, ini C membaca menulis, menyampaikan C1 juga, itu salah, salah. Kenapa? Turun kan? Turun, menyampaikan C2 lah. Oke, menjelaskan. Ya. C5 turun, C3, C1, C2 turun. Jawabannya tetap yang B. Pakai dua cara yang berbeda, ya. Cara yang berbeda juga jawaban yang B. Karena meringkas itu adalah yang B, membuat bagian pokok. Paham, Bu? Meringkas itu sama merangkum ya, Pak? Iya, meringkas, merangkum, menyimpulkan sama lah tuh. Meringkas. Tapi meringkas juga Bu, janganlah. Bahasanya di sini merangkum berapa merangkum? Merangkum C2 di sini. C2, mana merangkumnya? Merangkum C5. Menyimpulkan, merangkum. C5. Ada juga C5 yang merangkum. Oke, bentar dulu ya. Kalau ada yang C2, C5 berarti pilih yang mana? Oke, merangkum. Evaluasi. C2 Pak, merangkum. C2 merangkum, ada Merangkum C5. Itu merangkum C2. Ada juga menyimpulkan. Sama kan? C5 deh. Sama kan, Bu? C5 merangkum. Sama kan? Sama kan? Hmm. Sama kan, Bu? Ada kan di C2 sama C5 kan? Ya. Kan tadi saya bilang Berarti pilih yang C5. cara terbaik kalau gitu adalah, oke, ini soalnya seperti ini ya misalnya dia. Oke, ada C2, ada C5 misalnya tadi. Oke. Iya. Tapi kan meringkas, nggak mungkin lah membedakan, Bu. Ya. Bisa meringkas membedakan, nggak nyambung. Mengamati nggak nyambung, identifikasi nggak nyambung. Tinggal yang E sama yang B. Coba bandingkan jawabannya. Apa meringkas itu, merangkum itu, pilih yang B apa yang E? Yang B. Lebih nyambung kan, Bu? Ringkasan, ya. Bisa dipahami, Bu?
Ya, Ya. Papa. Ya, seperti itu Bisa, ya. Pak. Ini membuat ringkasan, Ya. benar. Meringkas Ya. itu membuat ringkasan. Pas, Pak. Itu baru pas tadi. Meringkas itu membuat ringkasan. Oke. Bukan saya yang menjelaskan, Bu. Mohon maaf, Bu. Bukan saya yang menjelaskan. Ini hanya diskusi sebentar, Bu. Ya. Jangan takut recok, Bu. Bentar aja recok nggak masalah itu ya. Sabar dulu ya. Apa Namanya juga ada? saya Tadi, menjelaskan Pak. biar ngerti Meringkas, orang-orang. merangkum, dan Ya, Bu ya. Meringkas itu membuat ringkasan. Jawabannya betul yang B. Terima kasih, Bu tadi. Oke. Salah satu KD-nya adalah menerapkan. Ini saya dulu, Bu ya. Mohon maaf. Menerapkan ini C3. Diminta adalah IPK. KD-nya C3. Diminta IPK. Harus C3. Caca cari. Membuat C6. Menjelaskan C2. Nggak boleh yang B. Turun. Yang C juga menjelaskan turun. Nggak boleh. Menyebutkan turun. Nggak boleh. Memahami turun. Nggak boleh. Jawabannya A. Pahami, Bu? Ya. IPK-nya C3. Pak, tapi C3, Pak. Nggak ada C3. Tapi bolehlah di atasnya. Nggak boleh turun. B, C, D, E salah. Kenapa salah? Karena dia KKO-nya turun. Pahamin. Soal UP 24-25 Juni kemarin ini. Mirip-mirip seperti ini. Ya. Silakan dipahamin. Jawabannya adalah yang A. Sambil minum saya, Bu. Paham, Pak. Ya, silakan dipahamin. Ya. Nggak boleh turun, sudah. Itulah enaknya. Ya, itulah enaknya soal pretest atau P. Kenapa? Karena langsung jawabannya muncul. Ya, langsung jawaban muncul. Jangan berdebat, Bu ya. Tolong jangan berdebat masalah yang tadi diskusi itu. Udahlah, Bu. Masalah sepele jangan debatkan ya. Pasti saya ulangin, Bu ya. Kalau saya Ibu berisik, saya ulangin soalnya lagi. Udah pasti. Itu ciri khas saya, Bu. Tenang aja, Bu. Saya akan menyamankan semuanya, tapi saya manusia juga. Jangan hal-hal sepele dijadikan bahan. Itu nggak penting ya. Yang penting memahami konsep. Kalau nggak ngerti, saya ulangin. Tenang aja. Namanya juga diskusi sebentar ya. Jangan marah-marah atau jangan hal-hal sepele itu dibuang aja lah. Yang sepele-sepele dibuangkan. Sama-sama pengen sukses, sama-sama pengen lulus, dibuangkan hal sepele itu. Nggak penting hal sepele itu. Kalau saya nanya teman-teman misalnya itu C berapa, artinya saya menyuruh teman-teman itu ada suara. Saya tanggung jawab, saya ulangin, saya mute dulu. Mohon maaf, Bu, saya mute dulu ya, saya jelaskan lagi. Itulah ciri-ciri saya, Bu, ya. Saya pun paham, oke. Bu Dina, guru kelas 1 SD akan melakukan penilaian kemampuan siswa dalam mengidentifikasi. Saya mute dulu, Bu ya. Pasti gitu. Mengidentifikasi. Sama-sama kita lihat, Bu. Ya. Ini contoh ya misalnya. Misalnya nih, Bu, saya contohkan. Mengidentifikasi C berapa, Bu? Itu namanya saya ingin ada suara, ya. C1. C1. Nah, satu. Kalau Ibu ada yang kurang ini, dia catatan, saya bilang. Oke, C1. Mohon maaf, Bu, saya mau dulu ya. Nah, itu kan saya udah jelas, saya jelaskannya. Oke. Rumusan soal, perhatikan rumusnya, Bu. Catat rumusnya ini, Bu, catat. Ya. Nanti dari KD masuk ke IPK, masuk ke TP, masuk ke soal, biasanya sejalan atau setara KKO-nya, sejalan KKO-nya. Ya, intinya nggak boleh dibawa. Mengidentifikasi itu C1. Maka soalnya pastilah ikut-ikut C1. Ya A, mengidentifikasi C1. Ya. Konstruksikan, ini C6. Uraikan, C4. Kemukakanlah, menjelaskan, C2. Kutiplah itu menerapkan, C3. Maka soal mana yang cocok dengan KD-nya? Rumusnya ini. KD, IPK, TP soal, KKO-nya sejalan. Artinya, kalau ada KKO yang setara, pilih dulu yang setara. Jawabannya A. Silakan Bapak Ibu pahamin. Bapak, Ya, Pak, saya mau silakan, tanya. Bu, silakan. Jadi Pak, kalau misalkan itu kan di situ ada yang setara dan ada yang di atas ya. Berarti jangan pilih yang atas ya Pak, harus yang setara gitu. Iya, setara dulu, Bu. Udah Cari dulu yang permanen setara. gitu ya. Udah permanen setara gitu. Iya, Walaupun ada kalau yang diminta atasnya. IPK aja, Bu ya. Gini, Bu. Kalau diminta IPK aja, Bu. Kalau diminta IPK Oh, gitu hot, ya. pasti atasnya C4, C5, C6. Paham, Bu ya? Iya Pak. Oke, ya. Kalau diminta IPK aja, cari dulu yang setara.
Pak, Kalau mau nanya dibuka, Pak. ya silakan Iya, Pak. terima kasih ya silakan. Pak. Kalau Ya. rumusan soal berarti kalau ada soal kayak gitu rumusan soal berarti tingkatan kognitif ya. Iyalah Pak, harus sama Pak. KD, IPK, TP soal tingkatan kognitif harus sama. Itulah kita buat RPP Pak. Gunanya buat RPP. Oke. Kalau misalnya kan, sambil makan saya Bu, maaf ya. Sambil makan ini, sambil bicara namanya Yusek ya. Oke. Tadi saya bilang, kalau kita buat kisi-kisi soal, itu kan ada C1, C2, C3. Dari mana diambil itu? Dari KD kan? Dari indikator kan? Harus sama dengan indikatornya. Berarti jawabannya ini A. Paham Bu? Sesuaikan. Makanya saya bilang rumusnya. KD, IPK, TP soal, sejalan KKO-nya. Oke? Paham Bu? Itu Iya. yang Salah, kutip, Pak. yang kutiplah C3, Pak. Apa Bu? Iya, mengutip Yang itu. kutiplah. Nah, itu sepertinya saya salah atau benar, Bu ya. Pokoknya yang B, C, E benar. lah. Mengutip itu C berapa ya? Menggunakan kalau nggak saya mengutip, menggunakan. Makanya saya bilang itu C3 karena menggunakan. Oke. Kutip Kemukakanlah itu menjelaskan. Konstruksilah membangun itu C6. Menguraikan C4. Meniru berarti Pak kutip itu ya. Iya, mengutip itu mengambil atau Iya, iya, menerapkan betul, apa yang betul. diambil, menerapkan. Iya, Makanya saya ambil mengutip itu C3. Oke? Ini beda Pak dengan rumus yang di awal tadi. Sama aja, Bu. Sama. Oh, enggak. Karena saya bilang, KD masuk ke IPK, masuk ke TP, larinya ke soal. Ini harusnya semua rumusannya sejalan. Sejalan KKO-nya. KD-nya minta apa nih? C1 kan? Mengidentifikasi. IPK-nya C1, TP-nya C1. Soalnya wajib C1 lah. Namanya kita tujuan pelajarannya. Ya. Artinya soal ini kita paham nggak rumusan awal? Ya paham. KD, IPK, TP soal sesuaikan. Identifikasi ya udah jawabannya A. Mau yang mana lagi jawabannya? Nggak mungkin yang ini C2 ya. Ini nggak mungkin. Cari dulu yang Berarti setara. kalau Paham, di Bu? awal C1, Paham, Bu? Iya Pak, paham Pak, paham. Oke. Makasih. Oke, Bu. Ya. Ini soal yang artinya nih satu lagi nih. Ah, dah. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini. Ya. 5. Satu lagi di atas sama mana soalnya tadi. Dah. 5 soalnya, Bu. Yang keluar di UP 2004-2025 kemarin, 24-25 Juni kemarin, 5 soal. Yang ini kita bahas. Soal UP yang ke bawah ini semua, Bu, adalah soal UP 2022. Tolong diperhatikan semua ya. Soal UP 2022 campur-campur nih, ya. Saya baca soalnya. Guru kelas 5 pada semester 1 sedang merumuskan KD-nya adalah menyajikan. KD 4, Bu. Ibu paham KD 4? KD 4 adalah keterampilan. Kok bisa, Pak? Saya terangkan. udah stop nih. KD 3 titik itu pengetahuan. Pengetahuan. Mohon maaf Bu ya, saya mau dulu, mohon maaf. KD 3 titik itu pengetahuan, tolong dicatatkan. Kalau KD-nya 4 titik, maka ini keterampilan. Kalau KD-nya 1, 2, udahlah itu sikap lah. Jangan dibahas sekali lah, ini aja dibahas. KD 3 titik pengetahuan, KD 4 titik keterampilan. Ya. Oke, soalnya kita baca pelan-pelan. KD-nya 4 titik. Menyajikan, artinya keterampilan. Kita bikin rumusnya, Bu. KD keterampilan nih. Ya, KD-nya keterampilan. Ya. Diminta apa sih? Soalnya baca. Hasil penggalian manfaat, persatuan dan kesatuan, membangun kerukunan. Indikator pencapaian kompetensi adalah berarti IPK-nya diminta juga IPK keterampilan dong, harus sejalan. Harus sejalan. Kita jawab, mendiskusikan, ya nggak mungkin keterampilan. Ya. Karena ini menyajikan, masa diskusi, salah lah. Menganalisis, ini C4, salah juga. Itu pengetahuan. Ya. Mempresentasikan, nah ini bahasanya pas. Menyajikan sama mempresentasikan itu sama, mirip. Ini benar. Menyusun,
Nggak cocok sama menyajikan, salah. Apalagi membacakan dengan ini nggak cocok, ya. Salah juga. Jawabannya yang cocok adalah yang C. Menyajikan itu sama artinya dengan mempresentasikan. KD-nya sama semua nih, sesuai dengan KD semua materinya. Jadi jawabannya yang C. Kenapa yang C, Pak? Karena menyajikan itu sama artinya dengan mempresentasikan. Bisa dipahami, Bu? Paham. Jadi jawabannya itu yang C. Itulah saya bilang tadi, soal-soal pretest, soal-soal UP itu nggak sulit pedagogiknya. Kenapa? Karena jawabannya langsung plek ada gitu loh. Karena tinggal nengok aja. KD-nya apa sih? Keterampilan. IPK-nya ya keterampilan. Cocokkan aja. Menyajikan. Nggak mungkin diskusi. Menganalisis. Cocoknya yang C. Mempresentasikan. Sama artinya dengan menyajikan. Sudah beres. Ya. Saya ulangin, Bu ya. KD-nya menyajikan. Menyajikan itu KD keterampilan. Dari mana taunya? KD 4. 4 titik itu keterampilan. Menyajikan berarti masuknya keterampilan. Kalau KD-nya keterampilan, IPK-nya minta apa? Sama. Rumusan indikatornya pencapaian kompetensi adalah KD-nya keterampilan. Maka IPK-nya keterampilan. Cari yang bahasanya keterampilan. Sama dengan bahasa menyajikan. Nggak mungkin yang B. Pasti salah. Nggak mungkin yang D. Pasti salah. Nggak mungkin yang E. Pasti salah. Tinggal A sama yang C misalkan lah gitu kan. Menyajikan itu sama artinya dengan mempresentasikan. Jawabannya C. Ya. Gampang, Bu ya soalnya. Ya, soalnya ya. Apakah soalnya akan sama? Enggak, Bu. Aduh, Ibu nih lah. Enggak mungkin sama, Bu. Soalnya dimodif-modif aja, Bu, sama pembuat soal itu. Soal tidak sama. Cuman dimodif-modif aja, Bu. Modifikasi sedikit aja ya, cuman. Misalnya ini menyajikan. Besok digantinya menganalisis. Berarti apa itu? Pengetahuan. Cuman gitu-gitu aja, nggak ada pening-peningnya, sama kayak sistolik dia, cuman dirubah-rubah dikit lah. Kenapa gitu? Karena buat soal itu nggak semudah apa yang dibayangkan. Ya. Kita lanjut. Terdapat KD tujuan, ini soal jebak. Saya bilang ini soal jebak, jebakan Batman. Ya. Ini soal jebakan. Saya pahamin ya kenapa soal bilang saya soal jebakan. Terdapat KD yaitu menyajikan. Menyajikan ini tadi dengan yang di atas pastilah keterampilan. Iya, kenapa? Kan tadi udah dijawab soal. Menyajikan itu keterampilan. Dari mana taunya, Pak? Dari soal yang tadi di atas. Maka berdasarkan KD tersebut, kompetensinya adalah IPK-nya diminta. Indikator pencapaian kompetensi. Pastilah KD keterampilan. Pastilah IPK-nya sesuai KD. Keterampilan diminta KD. IPK-nya keterampilan. Kita jawab. Menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan hemat energi dan sumber energi listrik alternatif. Berarti di sini adalah bahasanya menghemat energi. Coba yang A. A melaporkan. B membuat video. C melakukan. D membuat. E membuat. Semua jawaban ini keterampilan. Semua jawabannya ini keterampilan. Berarti benar semua, Pak? Ya enggak lah. Sesuaikan KD-nya. KD-nya minta hemat energi. Enggak mungkin yang A. Masa hemat energi jawabannya isolator listrik. Juga enggak nyambung. Kalau enggak nyambung ya jangan pilih dong. Ya, salah. Membuat video menjelaskan perbedaan rangkaian listrik. Yang nggak nyambung toh. Kenapa nggak nyambung, Pak? Yang diminta hemat energi, bukan rangkaian listrik. Melakukan pameran replika, makin nggak nyambung. Bukan penghematan energi. Hemat energi, hemat energi. Membuat karya rangkaian listrik yang nggak nyambung. Bukan hemat energi. Membuat poster ajakan hemat listrik. Hemat Bisa. energi. Hemat energi. Listrik itu adalah energi. Bisa dipahamin? Paham. Soal-soal seperti ini,
Soal latihannya ada dong Bu latihannya. Sabar loh Bu. Saya belum siap loh Bu. Kasihan lah Bu saya nih Bu. Belum siap dan minta soal. Sabar dong ya. Ya, sabar ya. Pasti dikasih Pak. Pasti dong. Nggak mungkin nggak dikasih. Tapi sabar. Habis dulu saya ngajar ini. Pagi adalah itu. Sabarlah dulu ya. Ibu Gusti seorang guru kelas 5 melaksanakan pembelajaran. KD-nya adalah menganalisis. Analisis. Berarti C. Lihat catatannya nggak apa-apa loh. C4. C4, Pak. Sekali lagi KD-nya menganalisis. Saya mute dulu Bu ya. Mohon maaf. Dari mana C4 Pak? Lihat catatannya Bu. Ya, lihat catatannya Bu. Ya. Hubungan antara komponen ekosistem dan lingkungan sekitar. Supaya dapat mengukur kemampuan HOTS, maka IPK-nya diminta IPK HOTS. Jangan sampai keliru. Jawabannya pasti C4, C5, C6. Nggak boleh turun. Harusnya C4, C5, C6. Menjelaskan. Kalau nggak percaya Ibu, lihat catatannya. Ini C2 loh. Salah ini. Diminta HOTS. Masa C2? Nggak nyambung dong. Menjelaskan C2. Minta hot, nggak nyambung dong. Ya. Memprediksi itu namanya klub prediksi bukan ya, bukan klub pesta ya, bukan ya. Ya. Bukan klub Vincent, prediksi bukan juga. Ya, bukan Gading juga, tapi memprediksi sama artinya dengan menafsirkan Bu. C5. Kalau nggak percaya, lihat aja. Memprediksi tambahin di situ C5 Bu ya, sama artinya dengan menafsirkan ya, sama artinya dengan menafsirkan. Menyebutkan C1 Bapak Ibu nggak mungkin, nggak nyambung lah, diminta IPK HOTS kok jawabannya menyebutkan ya, salah. Memberi contoh C2 nggak mungkin diminta HOTS. Mau nggak mau jawabannya C. Mau gimana lagi? A salah, B salah, D salah, E salah. Ya udah yang C, memprediksi. Walaupun Ibu nggak tahu, tapi udah jelas. Memprediksi sama artinya dengan menafsirkan. Jawabannya C. Silakan dipahamin. Paham bilang paham, tidak bilang tidak. Jadi saya paham kan gitu. Paham, Mbak. Ya. Izin bertanya sebentar, Pak. Bisa, saya ulangin Bu. Halo. Saya ulangin Bu. Bertanya, Kak. Oh, Ibu mau Pak. tanya? Iya. Ya. Cuma Silakan Bu, pertanyaan aja, silakan Pak. Bu, langsung aja Ya, Bu. ya sudah hanya mau memastikan, Kak. Jadi kalau ada KDC 4, kalau yang diminta itu soal IPK HOTS, ada jawabannya itu ada pilihannya C4, C5, C6, berarti yang dipilih yang C4 ya Pak ya, walaupun HOTS ya. Bentar. Saya paham maksud Ibu apa. Ibu KD-nya C4 nih ya. Iya, Bentar. Pertanyaannya minta IPK HOTS. Iya Bu. Pertanyaannya minta IPK iya HOTS Pak, Bu. iya. Iya. Pilihan Iya, jawabannya Bu. Iya Pak. A. Pilih apa jawabannya? A. Ada C4, A C4, ya. B C5. C4. Terus Bu. 4, C5, C5. C5, C6 gitu Pak. Ada semua maksudnya, nggih. Oke. Terus ada C3. Oke. Apakah Tantar yang yang mana dipilih jawaban C4 C3? Oke nih. C3 nih ya. Oke. Oke lah, kita anggap soal Ibu ini seperti ini ya. Ya. Karya, saya jelaskan dulu. Saya mute dulu ya semuanya. Saya jelaskan. Ibu ini bertanya, Pak, kalau KD-nya C4 diminta IPK HOTS, gimana jawabannya, Pak? Oke. Sekali lagi, simple lagi nih. Jawaban itu di dalam soal pretest, soal pilihan ganda manapun, jawabannya pasti mengarah ke satu soal, Bu ya. Itu satu dulu, pahami dulu tuh. Oke. Kalau diminta C4, diminta IPK HOTS, maka pilih HOTS, artinya higher. Higher itu tinggi. Tinggi itu tingkatannya satu tingkat aja dulu, bertahap. Maka kalau C4, pilihlah jawaban yang B atau yang C. Ya, yang C5, C5 dulu pilih. Ya, kenapa nggak bukan yang C4, Pak? Salah lah. Diminta IPK HOTS. KD-nya C4. Kalau diminta IPK HOTS, HOTS artinya higher. High artinya tinggi. Tinggilah selangkah dulu. C5. Oke. Kalau di antara dua ini, pastilah salah satu
tidak sesuai KD. Paham, Bu? Ya, paham, Pak. Nah, sudah. Pak, kalau C5-nya nggak sesuai KD, jangan pilih kalau C5-nya tidak sesuai KD. Paham, Bu? Kalau nggak Iya, sesuai Pak, KD, paham. jangan pilih. Pastilah Berarti C6. yang dipilih C6. Iya. Kenapa? Soal pretest, soal pilihan ganda, soal apapun itu pilihan ganda, jawabannya pasti menuju satu soal. Soal Satu jawaban, bukan soal, satu jawaban. jawaban. Iya. Jadi kalau misalnya C5-nya bukan jawaban karena nggak sesuai KD, salahkan aja. Tapi kalau salah satunya sesuai KD, pilih C5. Paham, Bu? Ya. Iya, Pak. paham, Pak, paham, Pak. Oh, berarti kalau Setara dulu ya, nggak disetarakan ke C4 ya Pak. Nggak Kalau bisa, iya, Bu. Pak. Ini kan IPK hot, Bu. Tapi kalau diminta IPK aja, jawabannya A, Bu. Hmm. Pahami soalnya, Bu. Berarti Ya, gini ya, ya Pak, jika ada yang setara dan ada yang tinggi, dilihat dulu belakangnya Pak. Apa tadi? Iya, diminta IPK-nya IPK, ya? ya betul. Intinya, Bu, lihat pertanyaan. Saya mau dulu, Bu, ya. Pertanyaan diminta apa? IPK hot, kan? Kalau IPK hot, kan jawaban C4, C5, C6. Tapi kalau dari KD C4, nggak mungkin jawabannya C4 kalau diminta IPK hot. Bisa dipahami, Bu? Bisa, Pak, dipahami? bisa. Iya, paham, Pak, Lebih paham. tinggi ya. Kalau Iya, diminta iya, Pak, iya. IPK Harus di aja, atas jawabannya semua. C4. Paham? ya paham, Pak. Hot itu Paham. artinya Ya. higher. Higher, tingkatan lebih tinggi dari KD-nya. Paham, Bu? Paham. Nah, Ngerti, Bu? harus naik Ngerti, ya tingkat. Pak. Ngerti. Siap. Harus naik tingkat dari C4. Pak, kalau KD C5, higher, hot, ya C6. Berarti 6. Pak, Iya. kalau C6 yang ada soalnya nggak boleh. Iya, iya. ada, nggak mungkin. Nggak mungkin. Bisa Jelas, dipahami? jelas. Paham. Bisa, Pak. Oke, seperti itu ya, gampang. Pedagogi ini nggak terlalu. Kita langsung ke bawah. Kenapa? Makin ke soal makin asik. Lihat caranya nih. Seorang guru mengajarkan KD, mengklasifikasi. Ibu cek catatan Ibu. Mengklasifikasi, Bu. Kelompokkan. Cek catatan Ibu. Cek. C2. C2 bagus, C2. Perhatikan soalnya, nih ya. KD-nya, lihat rumusnya, Bu. Saya bikin rumus terus nih. Saya kayak gini bikinnya biar apa? Biar mudah. Dituliskan KD C2. Diminta apa? Rumusan indikator. Adakah kata hotsnya? Tidak. Tidak ada. Berarti IPK aja. Kalau IPK aja cari C2 dulu. C2. Setara dulu dong. Ya, paham. Paham ya? Nggak ada Paham. embel-embel Paham, hot. Pak. Menilai. C berapa, Bu, penilai? C5. 5. Saya salahkan ini. Kenapa? Kan nggak ada yang diminta hot. Ya. Menjelaskan. C2. Nah, Ya ini jawabannya sesuai, KD-nya sesuai. Mm-mm. Mengorganisasi, mengkelompokkan sama nih C4-nya. C4. Menganalisis C4. C4. Memperasakan ini artinya sama dengan menafsirkan, Bu. Menafsirkan sama itu sama. C5. Nah, ya, C5. Inilah yang saya bilang soal itu tergantung apa yang diminta. Yang diminta IPK apa IPK hot? IPK aja. IPK IPK biasa. aja. Kalau diminta IPK aja, maka jawaban itu ya IPK setara dulu KD-nya. Bisa dipahamin? Ya. Bisa. Paham. Berarti jawabannya yang B. Kenapa? Itu yang setara. Ngapain yang lain Setara. mikirnya? Bisa dipahami, Bu? Ya, Pak. Siap. Pak. Pasti ada pertanyaan. Pasti gini ada pertanyaan gini. Pak, kalau dirubah soalnya Pak, rumusan IPK hot. Ya jawabannya berubah juga dong. Iya kan? Mm-mm. Iya. Iya. Iya, kenapa? Karena jawabannya harus menuju satu jawaban. Bener nggak? Betul. Kalau ini jawabannya banyak. A bener, B bener, semuanya bisa bener. Nggak boleh. Kalau Ibu ubah soalnya, rumusan indikator hot, maka jawaban wajib berubah. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Ini jawaban untuk IPK aja. Benar semua. Iya, bener semua. A, C, D, E bener semua. Bingung nanti pilih jawabannya. Yang C4 dulu, Pak. C4 ada Iya. 2. Nggak boleh. Jawabannya harus berubah. Karena pilihan mungkin. ganda adalah jawabannya langsung satu jawaban. Menuju. Nggak boleh double-double. Paham, Bu? Paham, Pak. Paham. Ini jawabannya yang B, setara dulu. Ya, makin ke soal makin enak, Bu. Kenapa? Karena ya nggak ada terlalu ribet lah soal-soalnya.
Ya gampang lah, nggak usah pening-pening. Lanjut. Menganalisis, saya mau dulu Bu ya, saya mau dulu mohon maaf. Menganalisis, kita pahami dulu ya, KD-nya menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu. Berarti KD-nya C4. Dari mana Pak taunya Pak? Dari catatan, kalau mau tahu kan gitu, kalau mau enak. Diminta adalah rumusan indikatornya aja. Nggak ada diminta hot-hot, cuman diminta IPK aja, IPK. Berarti cari yang setara dulu, C4. Memberikan contoh, C2. Nggak mungkin, salahkan. Menjelaskan, C2 nggak mungkin. Kenapa? Turun. Mana boleh turun? C4 kok. Ya. Oke, salah ya, B ya. Menunjukkan C1 itu, salah. Menjelaskan C2. Salah juga. Ya, mau nggak mau, karena pilihan ganda, ya udah jawabannya E. Ngapain pening-pening? Membuat bagan C6. Ya udah selesai. Kan C4-nya nggak ada. Boleh di atasnya, jawabannya E. Selesai. Ya. Walaupun nggak diminta hot, tapi boleh di atasnya. Ya udah jawabannya E. Kenapa A, B, C salah Pak sampai D? Di bawah. Nggak boleh dong. Ini di bawah. Nggak boleh. Ya udah kalau nggak boleh, ikuti aja aturannya. A, B, C, D salah. Paham Bu? Itu yang Paham, Pak. Paham. Iya, Yang C1 menunjukkan- masalah. Ibu carilah ya. Kalau saya salah ya, pokoknya tunjuk C1. Kalau nggak salah saya. Tidak ada Pak kalau C1. Nah, yang nggak ada tambahin aja menunjukkan C1. Oke, marga apa Ibu? Oh Ibu, itu marga apa itu? Orang NTB Bu ya? Orang Sulawesi. Ah, Sulawesi kan macam orang Batak jadinya kan. Oke ya, paham Bu? Iya, Pak. Paham. Paham ya. Oke. Paham, Pak. Ini lagi. Ini hati-hati Bu. Soal ini juga adalah soal jebakan. Ini soal jebakan Batman. Kenapa? Karena lah pasti ada soalnya jebakan Batman. Jebakan Batman adalah yaitu tadi menjebak. Menjebak itu dengan kata-kata. Perhatikan. Kenapa? Nggak mungkin jebakan dengan yang lain. Jebakan pasti dengan kata-kata. Kompetensi dasar untuk siswa kelas 5 adalah menjelaskan C2, menemukan C3, jaring-jaring bangun ruang sederhana, kubus, dan balok. Dari tadi soalnya ini aja KD-nya. Menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana. Kenapa? Karena memang kisi-kisinya minta itu. Ya. C2, C3. Rumusan indikator yang kurang tepat. Ingat, yang kurang tepat. Berarti cari jawaban di bawah ini yang di bawah C2. Kenapa? Karena C2 itu adalah yang paling rendah di sini di KD-nya. Maka yang kurang tepat berarti cari C1. Intinya adalah menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang. Terjawab, memberikan contoh jaring-jaring balok ada. Oke, ini C2 juga. Berarti benar. Kenapa? Sesuai KD. Memberikan contoh, menjelaskan C2, memberi contoh C2, jaring-jaring balok nyambung. Yang A benar. Pahami Bu ya? Bukan yang kurang tepat ya. Yang kurang tepat dicari yang salah, yang kurang tepat. Menggambar, membuat gambar. Menggambar itu membuat gambar. Sekurang-kurangnya 6 jaring-jaring kubus, jaring-jaring kubus. Benar juga. Membuat itu C6. Ya. Benar. Karena diminta kurang tepat. Kurang tepat artinya cari di bawahnya. Ya, cari di bawahnya. Bukan yang ini. Oke. Menyebutkan C1. Bisa masuk. Salahkan dulu. Menemukan contoh C2. Jaring-jaring kubus dan balok. Ini betul juga C2. Ya. Ini benar. Menemukanali gambar. Menemukanali. C1. Ada 2 jawaban yang salah di sini. C sama E yang kurang tepat. Perhatikan Bu. Ini soal jebakan. Kenapa? Jebakan itu dengan kata-kata. Saya jawab yang C kenapa? Karena yang E ini adalah membedakan. Kenapa membedakannya? Lihat bahasa selanjutnya. Menemukanali gambar yang merupakan jaring-jaring kubus atau bukan. Jaring-jaring kubus atau bukan. Menemukanali jaring-jaring kubus atau bukan. Saya kasih gambaran seperti ini, Bu. Saya kasih gambaran seperti ini, Ibu ya.
Ibu coba kenali jaring-jaring kubus atau bukan. Saya pilih jawabannya 2 nih. Ya, 2. Ibu pilihlah jawaban yang mana jaring-jaring kubus. 3 lah, A, B, C ya. Pak, Bentar, Pak. menemukan itu bukan C3 ya, Pak? Apa, Pak? Kenali itu bukan C1. C3. C1. Nah, yang Ini soal C1. menjelaskan dan menemukan. Apa beda? Kenali C1, Pak. Ceklah, Pak. Itu yang D, Pak. Menemukan contoh tuh. C2 apa C2. C3? C2. Memberi contoh. Ya. Oke, C2 itu, Bu. Bentar, Bu. Ya, bentar. Saya yang E atau yang C ini ya. Jawabannya E sama C. Coba dulu, Bu. Kan jawabannya E sama C ini tinggal 2. Coba Ibu dulu, perhatikan dulu saya. Ini jawaban yang A misalnya. Ini jawaban A ya. Apakah ini jaring-jaring kubus atau bukan? Biar Ibu paham bagaimana membedakannya. Ya, saya mut dulu. Kenali jaring-jaring kubus atau bukan, itu berarti Ibu memahami jaring-jaring kubus atau bukan, kan gitu. Ya. Ya kan? Ini B. Oke. Baru yang C-nya. Mana lagi nih? Alah, udahlah AB aja lah, AB aja. Ya. Pening nanti ya. AB aja, Bu, AB aja. Yang manakah, Bu, antara A dan B jaring kubus? A. Bagus. A ya. A. Berarti ini kan Ibu menganaliskan dari jadinya. Benar nggak? Artinya Ibu bisa membedakan kan? Membedakan. Ya. Membedakan. Berarti yang E ini masuk kemari. Kenapa? Karena menemukan jaring-jaring kubus, walaupun bahasa kenali itu C1, tapi karena ini kubus atau bukan, ini masuknya lebih tepatnya ke C3. Maka saya nggak mau milih ini. Saya pilih yang C. Menyebutkan. Menyebutkan itu jelas C1. Arti dari jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok adalah dibongkar atau bahasa anak SD lah ya. Jaring-jaring balok adalah sisi-sisi balok kan gitu. Itu bahasanya. Lebih mudah C1 daripada yang E. Bisa dipahami, Bu? Silakan Muhammad, Pak Bakrul. Silakan Pak. Silakan, Pak. Ya, Pak. Makasih, Pak. Saya mau tanya, Pak. Ya, untuk yang ini penjelasan Bapak sudah jelas. Itu kan misalkan pertanyaannya saya balik, Pak, yang tepat yang mana? Dari tadi kan yang C-nya ada 2 itu kan yang tepat, Pak. Yang tepat. tepat yang mana? Oke, yang tepat yang mana? Yang Ya. tepat yang mana? Berarti A tepat, B tepat, D tepat, E tepat, Pak. Jadinya. Semua. Yang C salah. Itu kan di soal kan ada 2C, Pak. C2 dan C3. Nanti misalkan cari yang tepat itu pilih yang C berapa, Pak? Yang C3, Pak. Misalkan IPK pertanyaannya. Iya, benar, Pak. Saya paham maksudnya. Saya paham maksudnya. Yang D Menjelaskan dan disebut tadi saya C3. bilang apa? Kan Pak. semua tepat, kecuali yang tidak Tadi tepat kan ya, saya Pak. bilang, ini kan soal untuk yang kurang tepat. Paham, Pak? Maksud saya. Ya. Kalau Bapak ubah bagi yang tepat, pilihan jawaban seperti ini, maka nggak mungkin, Pak. Karena banyak yang tepatnya. Iya, bukan juga. Karena pilihan ganda, jawabannya mesti satu. Menuju ke Menuju satu. satu jawaban. Kalau Bapak, saya bilang tadi apa? Kalau Bapak ganti soalnya, maka jawabannya mesti Bapak ganti dong. Iya, betul. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin dibilang rumusan tepat. Jawabannya mana, Pak? Ya jawabannya saya bilang tadi A, B, D, E. Itu aja logika saya. Harusnya jawabannya diganti juga. Gantinya gimana? Misal, oke, saya ini udah paham ya. Udah paham nih ya. Misal, diminta yang tepat. Paham. Paham ya, yang tepat. Yang tepat diminta ya, yang tepat. Ini memberi contoh, kita ganti. Memberikan contoh apa? C1 menunjukkan atau membaca atau menulis. Digantilah semua ini. Menggambar, ganti membaca. Menyebutkan, udah samalah. Ya, kenali ganti. Ganti apa? Ganti yang mengidentifikasi. Nah, ini baru ketemu yang D jawabannya. Seperti itu, Pak. Soal itu nggak bisa diubah kalau jawabannya nggak diubah. Paham maksud saya, Pak? Ya, Pak. Nah, jadi kadang-kadang ya nggak apa-apa namanya bertanya.
saya jawab, kalau Bapak buat soal ini diubah, maka jawaban ini diubah. Tapi kalau jawaban tetap ini, maka ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Bisa dipahami, Pak? Bisa Iya, ya? Pak. Ya, kalau diubah jawabannya, karena apa? Pilihan ganda itu jawaban mesti mengarah satu soal. Ya. Soal seperti ini, soal. Jangan perhatikan soal seperti ini. Pasti jawabannya menuju satu jawaban. Udah pasti pilihan ganda seperti itu. Itu namanya ciri-ciri pilihan ganda. Jawabannya sudah ada. Kalau Bapak ganti soal yang ini, misalnya bukan hot, jawabannya mesti ganti lagi, kan gitu. Ibu Nur, seorang guru kelas 6 SD. Melaksanakan pembelajaran, indikatornya adalah menganalisis. Menganalisis, ya. Cara makhluk hidup menyesuaikan diri. Menganalisis C berapa? C4. Ya. Mengidentifikasi, menjelaskan, menyebutkan, menunjukkan, menguraikan. Diminta hot. KD-nya C4. Diminta IPK hot. Pastilah diminta kalau hot itu Hanger. C5, C6. Namanya Hanger. Tapi jawaban di sini C4. Kenapa? Ya nggak bisa lagi jawabannya di soalnya buat kayak gini kok. Mengidentifikasi C berapa? C1, C2. C1 kan, Bu? C1. Nggak mungkin kan, Bu? C2. Nggak mungkin kan? Menjelaskan. Mungkin kan hot? C2. Menyebutkan Menyebutkan C1. C2. Salah kan, Bu? Menunjukkan C1. C1. Salah kan, Bu? Menguraikan Menguraikan C4. C4. Jawabannya E. Pak, tapi diminta IPK hot, Pak, C5, C6. Jawabannya nggak ada lagi. Ya. Jawaban di sini harusnya C5 karena hot. Itu aturan mainnya. Hot itu Hanger. Hanger itu naik. Ya. Tapi kalau nggak ada jawaban gini ya mau nggak mau itu mau nggak mau. Bisa dipahami? Walaupun Ibu sudah tahu rumusnya, yang penting hot itu C4-nya ada gitu aja lah, ya kan? Kalau rumusnya harus naik. Ya, jawabannya haruslah menilai, menelaah atau membuat, itu jawabannya harusnya. Tapi kalau menguraikan, Pak, ya namanya juga soal, dia juga manusia, ya. C4, C5, C6 ya udah jawabannya E aja. Kan gitu aja kita berprinsipnya. Nggak mungkin yang A turun, B turun, C turun, D turun, yang E setara. Udahlah sama aja lah. Pak, tapi hot itu Hanger. Jawabannya cuma yang ada satu itu E. Mau pilih mana lagi kita? Ya kan? Bisa dipahami, Bu, logika simpel ya? Ya. Ini soal aslinya. Bisa, Pak. Ya, jawabannya E, gitu aja, Bu, ya. Jadi nggak usah repot-repot jawab soal itu. Kenapa? Karena mudah. Siap. Ya, lanjut kita. Sedikit lagi nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ya, sedikit lagi. Oke, sedikit lagi ya. Sekian satu lagi. Oke, Bu. Ini juga soalnya jebakan Batman. Ya. Kenapa saya bilang jebakan Batman? Hati-hati. KD-nya adalah menjelaskan skala melalui denah. Menjelaskan skala melalui denah. KD-nya C2. Maka sebaik-baiknya IPK-nya adalah yang setara dulu. Benar kan, Bu? Iya. Kita jawab. Menjelaskan C2. Pasti kalau kita langsung A, menentukan. Menggambar. Oh, ini langsunglah A jawabannya. Kalau nggak baca, sesuai dengan... Kalau nggak baca rumus cepat. Misalnya pakai rumus cepat ya. Jawabannya A. Tapi kena jebak Batman. Kenapa kena jebak? Dengan kata-kata manisnya menjelaskan. Yang diminta menjelaskan skala melalui denah. Yang diminta menjelaskan skala. Sedangkan yang A menjelaskan pengertian denah atau daerah. Ini nggak nyambung dari KD. KD-nya menjelaskan skala. Masa suruh menjelaskan denah yang nggak nyambung. Menjelaskan skala melalui denah. Artinya skalanya yang dijelaskan, bukan denahnya. Yang A saya salahkan. Udah pasti salah lah kalau yang A. Kenapa? Diminta menjelaskan B. Masa dijelaskan yang F atau yang E? Salah lah. Diminta menjelaskan hitam. Tapi jawabannya menjelaskan merah. Salah. Bisa dipahami, Bu? Sama. Ya, berarti salah yang A ya. Kenapa salah, Pak? Tapi KKO-nya pas. KD-nya enggak Kata-katanya di IPK enggak sesuai dengan KD. Jawabannya A salah. Menentukan besar luas daerah. Denah berskala.
Nggak ada ini. Salah juga. Skala itu, skala, apa pengertian skala, Bu? Perbandingan antara jarak sebenarnya dengan jarak pada peta. Kembali. Kembali. Membandingkan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Ya. Berarti jawabannya hubungkan ke itu. Ya, hubungkan ke situ. Jarak sebenarnya, jarak pada peta. Ya. Yang DC menentukan C3. Iya. Bolehkah IPK C3? Boleh di atasnya. Ini masuk. Jarak sebenarnya dengan menggunakan skala. Bener, pas kalau ini. Yang D, menentukan denah. Ngapain denah ditentukan? Yang dijelaskan skala, bukan denah. Salah. Yang E ini parah. IPK itu nggak boleh 2 KKO. IPK nggak boleh nggak boleh 2 KKO. Saya ulangin ya. IPK nggak boleh 2 KKO. Boleh 2 KKO. Itu fatal. Aturan main yang nggak tertulis di sini. IPK nggak boleh 2 KKO. Kenapa ya salah? Menggambarkan dan menjelaskan. 2 KKO. 2 KKO itu nggak boleh dalam IPK. Catat, Bu. Kalau KD boleh-boleh aja. KD mau berapapun IPK-nya, mau berapa KKO-nya terserah KD. Intinya IPK nggak boleh 2 KKO. Satu-satu KKO IPK. Ya. Jawabannya yang C. Paling tepat yang C. Kenapa? Yang A salah. Masa denah dijelaskan? Yang B salah juga. Masa diminta luas? Orang nggak ada kok. Skalanya kok. Skala itu adalah jarak pada peta per jarak sebenarnya. Jawaban yang C. Yang D. Menentukan denah. Diminta skala kok denah. Apa? Yang E, bentar Bu. Yang E menggambarkan dan menjelaskan. IPK nggak boleh 2 KKO. Fatal. Silakan Bu, bertanya. Silakan Bu. Oh Ibu, silakan yang bertanya. Sudah paham Bu? Paham, Oke. Pak. Pak, lagi Pak. Paham. Lanjut. Pak, Lanjut. Silakan Pak. misalkan di soal KD-nya C2 dan C3. Lalu di IPK opsi jawaban A itu C2, B, C3. Yang dipilih yang mana, Pak? Ya sesuaikan Pak, sesuai dengan KD-nya Pak. Berarti KD-nya kan ada 2. Ya kalau KD-nya sama-sama yang sama, ya kan? Yang sama, tapi itu nggak mungkin lah Pak soal seperti itu Pak. Ya. Oh gitu ya. Iya nggak mungkin. Kenapa saya bilang nggak Mungkin mungkin? soalnya. Nanti Mungkin menyulitkan. nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau Bapak minta C2, C3 sama KD-nya, nanti jawabannya jadi 2 dong pilihan gandanya. Ya. Ya saya paham lah Mas Bapak. Misalnya menentukan dan menjelaskan misalnya kan. Saya paham lah. Ya. Maksud Bapak tuh kayak mana? Nggak paham ya? Misalnya Ya, Pak. KD-nya C2 dan C3. Diminta IPK katanya. Oke. A, B, C2, C3. Ini KD-nya sesuai semua gitu kan Pak? Iya, Pak. Nah, nggak bisa gini Pak. Kalau gini jawabannya ada 2 dong. C2 benar, C3 benar. Oh Ya. gitu ya. Nggak boleh Pak. Ya. Saya bilang nggak boleh. Kenapa? Jawaban pilihan ganda. Kalau Bapak buat soal pilihan ganda, bisakah Bapak buat 2 jawaban? Tidak. Ya, nggak Boleh. Nggak bisa dong. Boleh. Ya. Kenapa saya bilang nggak bisa? Ya nggak mungkin. Masa pilih 2 jawaban yang benar? Nggak mungkin. Makanya saya bilang nggak mungkin soalnya. Kalau jawaban Bapak, AB itu jawabannya pas dengan KD-nya, pas KKO-nya itu nggak boleh Pak. Harusnya apa? Salah satu jawaban nggak sesuai dengan KD. Bisa dipahamin? Oh iya, Pak. Kan mau. Itu namanya soal. Soal itu seperti itu pilihan ganda. Bapak buat soal pilihan ganda, Harus jawabannya 2. Nggak mungkin. Oke? Ya, Pak. Ya. Saya paham lah Pak. Saya paham lah. Dari dulu saya ngajar, pertanyaannya pasti situ-situ aja. Udah saya Berapa paham. pamitan gue? Walaupun siapapun orang manusianya, jawabannya pasti gitu. Kenapa? Karena dia kritis. Saya paham lah. Makanya saya bilang kalau seperti itu soalnya nggak bisa. Harus salah satu jawabannya menuju ke arah yang lebih benar itu ya. Ya oke, paham ya Pak Ibu ya? Oke, soalnya lagi nih. Sama seperti soal ini. Soalnya tidak akan pernah menyulitkan kita menjawab kalau ada paham konsep. Kenapa?
Karena emang konsep dasar, semuanya dasar. Karena dasar tadilah kita nggak bisa nyelam ke bawah kali, udah lupa. Lupanya kayak mana ya lupa. Padahal udah pintar semua harusnya. Tapi lupa. Ya lupa itu kenapa? Ya orang tua. Biasa namanya orang tua. Menggali. C berapa, Bu? C4. Baca lagi soalnya. Tentang konsep perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ingat, konsepnya perubahan wujud. Berdasarkan KD tersebut, Pak Karmin sebagai kelas rendah akan melakukan percobaan sederhana. Ini adalah keterampilan. Berarti diminta IPK keterampilan. Keterampilan apa? Perubahan wujud. Apa itu perubahan wujud? Dari padat menjadi cair, ya, atau cair menjadi padat, gas, kemari, kemari. Apa padat cair? Membeku, mencair, cair ke padat membeku, cair ke gas menguap, gas ke cair menyublim, ya, atau mengembun, ya. Gas ke padat menyublim, mengkristal, padat ke gas menyublim. Itu namanya perubahan wujud. Coba yang A jawab. Mengisi mangkok dan gelas dengan beras. Mana ada melebur perubahan wujudnya? Salah dong. Diminta percobaan perubahan wujud. Samakan apa yang diminta. Menuangkan air wadah berbeda-beda. Ngapain? Ini nggak berubah wujudnya. Melipat kertas. Ngapain? Orang melebur kok. Menyublim. Bukan itu. Memberikan kuis, ngapain? Ini untuk penilaian. Untuk melihat proses, salah yang di. Membuat es tanpa kulkas. Membuat es. Es dibuat dari air. Air menjadi es, namanya membeku. Cair ke padat, perubahan wujud. Jawabannya E. Silahkan dipahami Bapak Ibu. Silahkan dipahamin. Gampang. Udah saya bilang, soal kayak manapun pretest atau UP-nya, kalau paham konsep apa yang diminta soal, sesuaikan apa yang diminta. Melakukan percobaan sederhana. Percobaan sederhana seperti apa? Konsepnya perubahan wujud. Sesuaikan dengan KD-nya. Selesai. Jawabannya E. Perubahan wujud adalah padat menjadi cair. Cair menjadi padat. Cuman E. Yang menjurusnya cuman E. Itu aja. Yang menjurusnya cuman E. Nggak mungkin lagi jawabannya 2. Nggak mungkin. Pasti yang E. Yang udah pasti. Itulah soal pilihan ganda. Nggak ada. Bisa lah. Ibu jangan pusing, Bu. Membuat es tidak bisa Pak tambah kulkas. Nah, Ibu belum tahu aja kan gitu. Ibu belum tahu aja. Ya, karena Ibu belum tahu aja. Coba share Ibu aja. Pokoknya es itu dibuat dari benda cair. Cair ke padat namanya apa, Bu? Membeku. Membeku. Apakah membeku perubahan wujud? Ya. Ya, perubahan wujud. Sudah selesai. Mau Ibu cari, Pak, apakah bisa membuat es tanpa kulkas? Itu urusan Ibu. Coba cari aja di YouTube, ya kan? Ya, benar-benar, Yang Pak. membuat es adalah perubahan wujud, paham? Paham. Itu konsepnya. Kalau cari lagi kayak mana buat esnya, itu nggak urusan saya. Paham, Bu ya? Itu nggak urusan saya. Ibu cari aja tanpa kulkas. Ada ya, ada. Ya, ada. Itu ada. Pakai garam, benar sekali. Mau saya jawab, benar sekali. Pakai garam, ya. Itu saya mengajari konsep. Kalau urusan mencari-cari percobaannya, cari sendiri aja ya. Kenapa? Nggak mungkin di sini percobaan, Bu. Ini kan ini Zoom untuk Zoom konsep. Oke, perhatikan lagi soal ini. Ini soal sama lah, Bu. Soal UP 2021. Gampang sekali. Saya pun kadang-kadang ya kok gampang kali soalnya. Kalau paham konsep ya. Kalau nggak paham ya mabuk. Siswa mampu menganalisis. C berapa, Bu? C4. Menyebutkan. C1. C1. Menyimpulkan. C5. Menjelaskan. C2. C2. Minta hot. C4, C5, C6. Iya, bagus, Pak. C4, C5, C6. Tinggal pilih. Pilih. 1-3. 1-3 beres. Ya. Begitu gampangnya soal. Ya mohon maaf. Kan kalau paham konsep gampang kan, Bu? Ya. Ya iya, itu tadi guna konsep. Guna konsep kayak manapun Ibu kalau paham konsep, mau kayak manapun Ibu mau ujian apapun besok, mau naik pangkat, mau apa ya, itu aja dibahasnya. Ya, nggak ada sulit-sulitnya. Paham, Bu? Paham konsep enaknya. Sama soal seperti ini. Tengok soalnya, Bu. Terlalu gampang ini. KD-nya memahami konsep ruang dan waktu sosial budaya. KD memahami C berapa, Bu?
C2. C2. C itu artinya kognitif, pengetahuan. Diminta aspek keterampilan. Berarti diminta IPK keterampilan. Kalau diminta IPK keterampilan, rumusnya cari langsung yang keterampilan. Apakah mendeskripsikan keterampilan? Bukan. Bukan. Tidak. Menyajikan. Oh, jelas sekali jawabannya. Ya. Kenapa? Tadi di soal KD4 menyajikan, benar kan? Ya. Keterampilan. Mengidentifikasi. 1. Bukan. Menjelaskan. C2. C2. Salah C2. juga. Salah juga. Soal C2 seperti ini Bu, B. yang begitu panjangnya, tapi kalau paham, memahami KD C2, rumusnya IPK keterampilan. Soal UP 2021 seperti ini, ya keterampilan. Cuman yang B keterampilan Bu. Yang lain bukan kan? Itulah jawabannya. Ya. B. Pak, kalau diganti soalnya Pak, pengetahuan Pak diminta. Jawabannya ganti lagi kan gitu kan? Iya. Iya, itulah saya bilang tadi. Kalau jawaban diganti, maka soalnya ganti, jawabannya mesti ganti. Tapi kalau jawaban, pastilah jawaban pilihan ganda tuh, dia langsung ke satu jawaban. Contohnya soal ini, soal UP asli, Menjurus dalam ya, aspek Pak. keterampilan. Menuju B kan Bu? Nggak ada lagi menuju lain kan? Jawabannya Ya. pasti yang B. Paham Bu? Paham. Paham. Sama soal seperti ini, soal yang asli juga. Tengok soal asli ini Bu. Gampang sekali, menceritakan C berapa Bu? Tadinya menceritakan. C2. Rumusan indikator keterampilan. IPK keterampilan. Pasti menyajikan. Pasti jawabannya langsung menuju keterampilan. Menceritakan, samalah, bukan, itu pengetahuan, salah. Menganalisis pengetahuan, salah. Menjelaskan pengetahuan, salah. Menceritakan pengetahuan, salah. Ya mau nggak mau ke E. Iya, Ya udah, ngapain pusing soal-soal seperti ini? Orang satu jawaban kok. Ya, yang lainnya jebak-jebak gitu aja. Tapi paham konsep, kalau nggak paham mabuk kan gitu. Ya, kalau paham konsep, soalnya mau diganti kayak manapun, mau diganti bahasanya dengan soal. Kenapa saya tahu Bu? Karena saya paham. Pembuat soal ini orang baru. Saya ulangin Bu ya. Kenapa kemarin UP itu tertunda yang Desember itu kemarin, yang di Februari? Karena pergantian panitia. Pergantian panitia, tahulah, pahamlah kita negeri Konoha. Pasti proyek, tahu proyek. Proyeknya buat aplikasi baru lagi. Kenapa saya tahu? Karena kemarin tanggal 24 Juni itu error semua. Dari seluruh Indonesia itu 70% error aplikasi pertama. Cuman hari kedua minggu, sesi kedua dan hari kedua minggu itu nggak error. Artinya buat proyek. Dan setelah ujian beberapa orang itu ngirim Pak, error Pak, soalnya seperti ini Pak. Ini kok mirip-mirip soal 2021. Berarti nggak diubah soalnya, cuma dimodifikasi. Tahu modifikasi Bu? Ganti bahasa, udah ganti bahasa, ganti jawaban, cuma tambah-tambahin. Ini kok mirip semua kayak 2021. Berarti panitia baru negeri Konoha ini nggak mau pusing. Ngerti Bu, nggak mau pusing? Ibu buat soal dibayar nggak Bu? Bayar. Bayar. Kalau buat soal itu memvalidkan, ada valid kan Bu? Validasi kan? Validasi pasti kan? Nah, pembuat soalnya oke lah, anggap dokter-dokter semua, S3 semua. Mereka juga nggak mau capek loh Bu. Itu udah pasti Bu. Manusia loh Bu. Manusia. Saya paham lah. Namanya manusia. Saya paham lah. Kenapa? Karena soalnya kok cuma dimodifikasi soal-soal UP yang lama. Artinya panitia sekarang nggak mau capek. Kan gitu. Cuma modifikasi soal-soal lama. Modifikasi artinya cuma ganti kata-kata. Ya udah, berarti gampang. Yang dimodifikasi banyak tuh cuma di IPA. IPA tuh cuma tambah-tambahinnya aja. Udah selesai. Beres. Berarti soalnya itu ya cuma modifikasi. Dan saya pelajarin ya emang seperti itu modifikasi. Cuman aplikasinya baru. Aplikasi untuk ujiannya. Hati-hati tuh. Itu ya hati-hati. Kalau konsepnya paham, aplikasinya error, sama aja. Mental down. Bener nggak Bu saya? Ya Pak. Iya, kemarin itu seluruh Indonesia sesi 1, 24, error semuanya. Mohon maaf saya. Jadi down semuanya itu. Pasti down. Kenapa down? Ya udah down lah. Ya. Nah, namanya juga error. Errornya banyak, ya udah pasti down. Ya, itu namanya mental. Jadi kayak manapun Ibu pahami konsep, mental Ibu nggak tenang dalam ujian, misalnya error,
itu sama aja Bu, sama aja jatuh. Jadi yang paling penting sebenarnya mental. Mental berani menghadapi seleksi akademik. Mental kuat, konsep kuat, beres. Tapi kalau mentalnya error sekali, gago, bingung, nah itu hancur. Tapi kalau error santai aja, ya. Lapor ke dosennya, misalnya error aplikasi ya. Pak, error Pak. Saya mohon maaf Pak, tolong hentikan waktu saya. Seperti itu. Ya ngomongnya. Pokoknya mental jangan jatuh. Kalau mental jatuh selesai. Langsung takut biasanya, Pak. Iya, ujian itu mental sebenarnya. Mental, nggak ada yang lain. Mental. Sekali lagi Bu ya. 1, 2, 3. 3 lagi, oke? Sekali lagi, udah setengah 10 nih. Satu lagi Bu. Satu lagi ya. Apa nih? KD-nya menentukan Bu. Menentukan. C berapa Bu menentukan? C3. C3. Berdasarkan KD itu rumusan indikatornya. Berarti cuman gampang. KD C3 diminta IPK. Gampang ya, minta IPK. A, memahami C2 Ibu ya. C2. Cocok kah C2? Cocok kah? Cocok. Tidak, nggak boleh tuh. Nggak boleh turun. IPK-nya mesti C3. IPK-nya mesti C3. Menuliskan C1 cocok. Tidak. Menjelaskan C2 cocok. Tidak. Tidak. Analisis Cocok. C4. menyebutkan C1 tidak. C1 tidak. Ya mau nggak mau jawabannya yang D kan Bu. Analisis. Kenapa? C2 turun nggak boleh. C1 turun, yang B nggak boleh. C menjelaskan C2 nggak boleh turun. Yang E nggak boleh turun. Jawabannya yang D. Boleh Pak C4 ya boleh aja. Kan nggak boleh turun intinya. Kan nggak boleh turun intinya. Jawabannya adalah yang D. Paham? Paham. Satu lagi, dua lagi. Mencermati. Oke lah kita nggak tahu mencermati C berapa. Ya, kita nggak tahu mencermati C berapa. Ya. Misalnya nggak tahu ya mencermati. Ya. Yang B nggak mungkin jawaban. Kenapa B nggak mungkin jawaban Bu? Menunjukkan hanya menunjukkan. Bukan itu. 2 KKO bagus. Oh iya udah KKO. Nggak mungkin yang D jawaban. 2 juga KKO. Nggak mungkin yang E jawaban. Sikap ini sikap. Sikapnya ya. Salah. Kan itu aja kan Bu. Soal itu menuju satu jawaban. C dan Satu jawaban opsinya. Jawaban tinggal C sama yang A. Cocoknya mana mencermati? Menyebutkan apa? Berarti Menganalisis lah. Mencermati itu artinya menganalisis. Ya. Yes. C4 lah. Artinya mencermati itu C4 lah. Jawabannya adalah yang mau nggak mau. Karena kita paham konsepnya, yang B salah. Yang D salah. Kenapa? Nggak boleh 2 KKO. IPK nggak boleh 2 KKO. Iya, izin keluar. Satu lagi Bu Ike. Bu Ike terakhir. Jangan sampai ini. Ini yang pasti masuk juga. Bu Ike, ini pasti masuk. Satu soal. Terakhir nih ya, terakhir. Soal ini saya kasih terakhir kenapa? Karena memang soal ini masuk. Satu soal. Ini dipastikan masuk. Dipastikan Kenapa Pak? Ya ini rumusnya. Ini ada cara cepatnya kalau yang ini. Kalau yang tadi harus analisis pelan-pelan. Ayo Pak, gimana Pak? Ayo Pak. Nah, C1 sampai C2, C3, C4, C5, C6. Yang awal sama akhir jomblo. F, K, P, M. Yang awal sama akhir jomblo. C1 sampai C6, yang awal sama yang akhir jomblo, yang lain berpasangan. FKPM. Apa itu F? Ini Bu, faktual. Apa itu K? Konseptual. Apa itu P? Prosedural. Apa itu M? Metakognitif. Yang awal sama akhir jomblo. FKPM. FKPM. Materinya Bu, ditanya materi apa yang akan diajarkan jika KD-nya menggali. Menggali itu adalah C4. Apakah materinya C4? Prosedural. Jika KD-nya misalnya mengidentifikasi C berapa Bu? 2. C1. Identifikasi C1 maka materinya F. faktual.
Ini pasti masuk ya. Soal barunya nanti saya kasih di soal latihan ya, bukan sekarang, sabar. Oke, ini soal lama. Biar ada soal tambahannya gitu. Misalnya, KD-nya adalah menganalisis. C4 ya. C4, prosedural. Berarti P. Misalnya Prosedural. KD-nya mendesain itu C6. Ya. Metakognitif. Misalnya KD-nya adalah menerapkan atau menggunakan. Konseptual. Bagus, sudah paham berarti selesai. Rumusnya apa? FKPM. Yang awal sama yang akhir jomblo. Iya. Bisa dipahami, Bu? Bisa, Pak. Pasti masuk ini ya, pasti masuk. Yang ini sangat pasti nih, pasti. Sangat masuk ya, Pak. Iya, kenapa saya paham? Ya tadi kita bahas soal UP semuanya. Ini masuk, kemarin juga masuk. UP 25 26 Juni. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Mohon maaf Bu ya kalau saya mungkin tadi tegas sedikit, kenapa? Karena biar paham. Enggak, Pak, itu benar itu, Pak. Mohon maaf juga kalau saya menyinggung atau pesan itu, mohon maaf karena saya manusia juga. Saya hanya menjaga konsep biar semuanya enak. Ya, Pak. Oke. Saya biar enak, biar apa? Biar enak lah, biar lulus semua. Oke, Bu? Lebih dan kurang, saya mohon maaf Bu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih,